peserta yang lain ya. 5 menit lagi kita akan mulai untuk acara We Talk 2021. Jadi boleh santai-santai dulu, nanti 5 menit lagi kita akan mulai acaranya. Terima kasih.
Indonesia ya. Keren banget. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan dalam acara We Talk 2021, webinar dan talk show nasional dari Public Speaking Bali. Wah, seneng banget ya kita bisa berkumpul dan hari ini kita akan sharing-sharing terkait dengan public speaking pastinya dengan para expertnya ya. Sebelumnya perkenalkan saya Widya yang akan memandu acara sampai akhir dan tentunya acara ini bisa berlangsung berkat antusias dan juga semangat dari teman-teman semua ya. Terima kasih banyak dan juga saya juga mengucapkan terima kasih untuk media partner nih yang udah support acara We Talk 2021. Terima kasih untuk mulai merintis, terima kasih juga untuk Bizin Bali, Bali Portal News, yang untuk Bali, Punapita Banan, Karangasem Terkini, Two Brothers Bali, Webinar.kita, dan juga medproject.co. Wow, seru banget ya. Hari ini seperti yang Widya sampaikan tadi, kita akan sharing-sharing kupas tuntas, dan teman-teman juga udah semua ya ngirim pertanyaannya via Google Form, nanti kita akan bahas itu satu persatu, benar-benar rinci, benar-benar komplit pokoknya. Terima kasih sekali lagi untuk antusiasnya, untuk seluruh peserta dari seluruh Indonesia ya. Boleh teman-teman kita absen dulu, teman-teman dari mana aja nih? Kalau saya lihat Google Form-nya ini ada yang dari Jakarta, ada juga ya, ada dari Palu, ada yang dari Bali, pokoknya dari beragam daerah. Batam juga hadir, wow, rame ya. Boleh kita ramaikan di kolom chat teman-teman, kita saling membangun relasi. Jambi, Pontianak, waduh, Sidoarjo, Wakatobi, wah, pastinya udah siap ya untuk sharing-sharing bersama narasumber kita. Ini total udah hampir 100 orang yang bergabung dan sisanya masih menyusul ya. Total di Google Form yang sudah mendaftar itu hampir 300 orang teman-teman. Jadi semakin ramai semakin seru pastinya. Siap, hari ini tentunya Widya nggak sendiri karena Widya sudah bersama 6 narasumber yang sekaligus merupakan fasilitator dari Public Speaking Bali. Kita sapa dulu ya. Yang pertama ada Kak Aditya Sanjaya, boleh lambaikan tangan. Halo, siap. Kak Aditya Sanjaya SS ini merupakan announcer dari Hard Rock FM Bali ya. Nanti kita kenalan lebih dalam lagi di sesi talk show. Next ada juga Kak Dwi Vera SSM Home CSP. Halo, akrab disapa Vera. Jadi founder dari Public Speaking Bali, professional MC, public speaker 14 tahun sudah menekuni dunia public speaking. Terus ada juga yang cantik berbaju merah juga, ada Kak Putri Cahaya. Halo, boleh disapa dulu teman-temannya. Waduh, ini keren banget sih. Kak Putri Cahaya ini adalah seorang profesional MC teman-teman, announcer di OS Radio dan juga presenter iNews TV. Next, kita beralih ke yang laki-laki, ada Kak Naren Tanjung. SIKOM MIKOM. Wah, pastinya seru banget ya untuk diskusi kita nanti di sesi talk show dan juga webinar. Ini merupakan S2 Komunikasi, Kak Naren ini juga profesional MC, mulai karir sejak tahun 2006, dan sekarang menekuni event manager juga. Next, selain Kak Naren, ada juga Kak Riko Wirawan. Waduh, ini yang di Bali mungkin kenal ya sama Kak Riko ya, karena ini merupakan announcer dan juga sportcaster dari Bali United FM, terus juga MC profesional. Dan yang terakhir itu adalah I Gusti Ayu Dharmapatni Gria Mas Arum STP, atau akrab disapa Kak Agia ya. Jadi Kak Agia ini merupakan MC profesional, announcer Penguin FM, dan juga mulai karir sejak tahun 2007. Jadi kurang lebih narasumber kita atau fasilitator di Public Speaking Bali ini sudah 10 tahun nih menekuni dunia public speaking. Jadi teman-teman boleh tanya-tanya, boleh tanya pengalamannya ya, kita biar dapat insight-insight baru juga. Siap, tips and trick juga udah siap dibagikan hari ini. Jadi kita harus terus semangat sampai akhir. Dan juga teman-teman, public speaking ini walaupun sekarang kita masih suasana PPKM ya, tapi nggak membatasi kita untuk terus belajar, terus mengasah kemampuan diri khususnya di bidang public speaking, karena public speaking itu penting banget, ya nggak sih? Yang setuju bilang setuju, setuju pastinya ya. Oke, teman-teman sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan untuk Bali dan Indonesia yang segera bangkit, segera pulih dari pandemi, kita berdoa bersama-sama, menundukkan kepala menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pastinya rekan-rekan juga sudah tidak sabar untuk masuk
di sesi webinar dan talk show. Jadi kita bagi jadi 2 sesi, teman-teman. Ada sesi webinarnya yang akan disampaikan oleh Kak Vera, dan juga ada talk show bersama seluruh fasilitator. Jadi nanti di talk show itu kita akan rangkum pertanyaan dari teman-teman, dan kita akan tanyakan satu persatu. Semoga nanti bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan insight baru buat teman-teman peserta WeTalk 2021. Boleh di open cam ya teman-teman ya, dan menggunakan virtual background yang sudah diberikan di grup. Nanti selama acara agar tetap di-mute juga. Siap. Bida juga mau mengingatkan untuk teman-teman mengganti namanya ya. Jadi untuk format namanya bisa diganti nama lengkap atau 2 kata tidak apa-apa, underscore asal kabupaten atau kota. Kemudian selain open cam dan menggunakan virtual background, teman-teman juga nanti bisa berinteraksi ya di via chat. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita tetap buka di sesi talk show untuk Q&A. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung disetorkan di kolom chat. Nanti formatnya akan dikirimkan oleh admin. Seperti itu. Terus juga teman-teman yang terpenting ini adalah teman-teman wajib join sampai akhir. Kenapa? Karena di akhir sesi kita akan kirimkan link absensi untuk penerimaan sertifikat, teman-teman. Jadi dipastikan nanti saat mengisi link, nama dan juga emailnya sudah tepat ya. Dan juga nanti silahkan screenshot selama acara, karena nanti di link absensi tersebut akan mencantumkan foto kegiatan acara. Jadi screenshot acaranya sudah mengikuti hari ini, seperti itu nanti langsung dikirimkan atau diupload di link presensi di akhir acara nanti. Siap, pastinya hari ini bakal seru banget, excited banget untuk gali-gali informasi nih terkait dengan public speaking. Selain itu juga, biar lebih semangat lagi teman-teman, nanti kita juga akan bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau hadiah? Pasti semua mau ya. Untuk hadiahnya ini spesial banget, diberikan oleh Public Speaking Bali. Sip, gimana caranya dapat hadiah, Kak? Mau dong hadiahnya? Bisa banget. Jadi nanti di akhir kita akan ada bermain games Kahoot. Siapa yang sudah tahu, pastinya udah tahu ya. Jadi nanti kita akan login, silakan login menggunakan nama asli. Untuk detailnya nanti akan disampaikan di akhir acara saat sebelum memulai Kahoot ya. Dan juga kita ada story contest. Jadi di Kahoot kita cari 3 pemenang, story contest kita cari 2 pemenang. Jadi silakan untuk screen record gitu ya selama kegiatan ini berlangsung dan upload di Instagram teman-teman, Instagram story, feed, story aja nggak apa-apa gitu. Jadi jangan lupa juga untuk follow dan juga tag @publicspeakingbali. Ditunggu ya partisipasi teman-teman di story contest, nanti 2 orang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial. Nanti mungkin dituliskan di chat ya oleh admin, yang di tag dan juga di follow adalah @publicspeakingbali. Siap. Oke, wah semakin berlarut semakin semangat ini pastinya. Dan teman-teman nanti juga diingatkan ya untuk aktif selama di kelas, selama di acara webinar ini, karena benar-benar ini teman-teman beruntung banget bisa langsung ketemu sama 6 fasilitator dari Public Speaking Bali. Kita gali-gali informasinya, benar-benar gali ilmunya, curi ilmunya, curi pengalamannya juga. Kapan lagi kan bisa ketemu 6 narasumber yang sudah expert gitu di hari ini. Oke, bagaimana teman-teman, sudah ready untuk sesi webinar dan talk show 2021? Pastinya sudah dong ya. Ini juga sudah mulai semakin ramai yang join, sudah sampai 100 lebih. Untuk mengawali ini, seperti yang tadi Widya sampaikan, ada sesi webinar dan juga talk show. Jadi webinar ini akan disampaikan oleh Kak Vera. Sebelumnya izin Widya memperkenalkan Kak Vera. Jadi bernama lengkap Niputu Dwi Ferayanti Utami, SSM Hum CSP, merupakan founder dari Public Speaking Bali. Sudah 14 tahun berkecimpung di dunia public speaking. Kemudian aktif sebagai profesional MC, TV presenter, announcer, dan juga dosen di salah satu kampus swasta di Bali, dan juga certified speakerpreneur. Wow. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sambut, ini dia pembicara kita, Dwi Vera. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu, seluruh peserta webinar dan juga talk show WeTalk 2021. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama ya dari berbagai daerah di Indonesia dan akan sharing terkait the power of public speaking. Wow, pastinya banyak banget dong ya yang tertarik tentang public speaking ini rekan-rekan, karena kalau kita berbicara tentang public speaking, ini erat juga kaitannya dengan bagaimana
Ya, baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar WeTalk 2021. Senang sekali hari ini saya Vera berkesempatan untuk sharing terkait topik yang sangat menarik, yaitu kita akan berbicara tentang public speaking, terutama the power of public speaking, ya. Dan saya ingin menyapa juga untuk rekan-rekan yang tadi dari Jambi, Wakatobi, dari Karangasem, Bali, dari seluruh Indonesia. Kita sama-sama berkumpul dan mudah-mudahan hari ini bisa mendapatkan insight juga, wawasan dan ilmu baru terkait pentingnya public speaking. Karena seperti yang kita ketahui ya rekan-rekan ya, public speaking ini adalah salah satu skill yang wajib kita miliki. Karena kedepannya tentu ini erat kaitannya dengan kita melamar pekerjaan, atau kalau misalkan sudah di satu kantor, di satu perusahaan, bagaimana tetap untuk mempertahankan skill yang kita miliki sehingga nantinya bisa naik jabatan, kita dapat promosi juga ke depannya, seperti itu. Baik, mohon izin untuk share screen. Jadi nanti kalau misalkan yang mau tanya-tanya, bisa masuk ke kolom chat untuk sesi 1 talk show dan sesi 2 talk show. Jadi nanti akan dibahas setelah talk show, seperti itu rekan-rekan. Baik. Jadi tentunya kalau public speaking ini, teman-teman, ada yang sudah hadir di sini, mungkin sudah berprofesi sebagai MC, TV presenter, radio announcer, yang namanya kita bidang entertain ya, tentunya harus tetap upgrade diri, mengasah diri, dan juga menambah yang namanya berbagai jenis skill, dan salah satunya adalah public speaking ini. Dan saya berappreciate banget nih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini di antara kaum-kaum rebahan yang lain. Kita tetap produktif, kita tetap berinovasi, kita tetap mengasah diri, apalagi public speaking kan ilmunya terus mengikuti tren dan mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu kita berbicara seminar seperti ini offline, ketemu face to face, ketemu sama 100 orang, 200 bahkan 300 orang di suatu tempat. Tapi sekarang tantangannya adalah berbicara digital speaking ya, berbicara di era digital, kita jadi berhadapan dengan kamera laptop aja atau kamera handphone aja. Bagaimana kita mengatur posisi, bagaimana pemilihan kata dan lain sebagainya yang tentu menunjang kita untuk tetap dan terus upgrade diri. Baik, topik yang akan kita bahas bersama adalah the power of public speaking. Tadi Widya sudah menyampaikan, jadi saya merupakan seorang certified speaker trainer, certified Google facilitator, professional MC, TV host, radio announcer juga, dan dosen bahasa Inggris dan komunikasi di salah satu kampus swasta yang ada di Bali, serta founder dari Public Speaking Bali. Teman-teman dari Public Speaking Bali Community juga bergabung hari ini, terima kasih. Dan mari kita saling upgrade diri dan juga sharing bersama ya. Oke, mari kita banyak sharingnya di kolom chat. Teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Setelah tadi sudah kenal dengan seluruh fasilitator yang siap berbagi juga hari ini, mari kita kenalan dengan public speaker yang satu ini. Ada yang tahu siapakah pria yang luar biasa ini? Beliau adalah Jeff Bezos, ya. Jadi Jeff Bezos ini adalah salah satu ahli di bidang personal branding yang mengatakan adalah jika saya gagal, saya tidak akan menyesalinya. Tetapi satu hal yang saya sesali adalah tidak mencoba. Hari ini kita bergabung bersama-sama, mencoba mengikuti, atau rekan-rekan sebelumnya sudah sempat mengikuti beberapa kegiatan dan webinar public speaking. Mudah-mudahan webinar kali ini memberikan kesan yang berbeda dan impact yang berbeda juga, karena tentu dimanapun kita berada itu adalah sekolah, siapapun yang ada di sekitar kita itu adalah guru ya. Sama seperti ketika Anda mempunyai kesempatan untuk tampil, lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Itu dia kunci dari kesuksesan seorang public speaker, harus berani mencoba. Berikutnya, ada yang tahu siapakah wanita cantik satu ini? Boleh teman-teman sharing di kolom chat. Siapakah kira-kira? Oke. Halo, yang sudah bergabung, boleh langsung bergabung di kolom chat. Orang speaker yang sangat digandrungi. Mbak Nana, thank you. Ada Dian, Desma, Pram, Acep, Najwa Shihab. Yes, Mbak Nana. Thank you, Risma. Ada juga Setia Arini, Najwa Shihab. Keren, thank you teman-teman untuk jawabannya ya. Jadi kata Mbak Nana, Indonesia ini butuh anak muda seperti kita yang sekarang lagi bergabung ya di webinar. Rebahan secukupnya aja, berjuang selelahnya. Sekarang saatnya kita berjuang untuk kedepannya kita upgrade skill dan kita menggapai mimpi kita sesuai dengan tema kita PPKM. Pertahankan prestasi dan perjuangkan mimpimu, apapun mimpimu. Ya tentu ketika berbicara public speaking tidak hanya erat kaitannya dengan menjadi MC, YouTuber, radio, tapi untuk Anda yang akan memulai karir atau tengah
menjalani karir ini adalah salah satu skill, soft skill yang sangat-sangat membentuk dan bermanfaat nantinya bagi kita. Kita akan bahas bersama rekan-rekan. Setelah kita kenalan dengan public speaker yang sangat luar biasa, selanjutnya kita akan membahas terkait satu orang public speaker yang tentunya tidak asing. Ada yang tahu? Sekarang sudah botak. Beliau adalah seorang stand-up comedian. Selain itu juga penyiar radio. Selain penyiar radio, Panji. Kali ya. Oke, mohon izin untuk kita dengarkan sama-sama sebuah video menarik dari seorang Panji Pragiwaksono. Jadi Panji nggak sendirian, rekan-rekan. Panji sama... Gue lagi roboh, gue udah punya anak. Gue nggak ngambil job rokok. Di zaman job rokok lagi kenceng-kencengnya karena gue punya yayasan kanker. Terus duit gue nggak ada. Bener-bener nggak ada duit. Zero. Lu punya anak gue minta susu. Susunya nggak keluar dari istri gue. Sampai harus dikasih air putih. Kalau lu jadi bapak kan lu mau nangis kan. What? Nggak tahu gue mau dapat duit dari mana, nggak tahu. Jalan ke PIM. PIM 2. Di atas kan yang deket bioskop kan ada restoran. Nggak bisa makan. Muter doang. Melelet aja. Tapi di mall. Tiba-tiba pas gue jalan, ada Tommy Chok. Oh, Metro TV, ya. Dia dengerin gue di Hard Rock. Terus dia bilang, kebetulan si Metro TV lagi pengen bikin acara politik untuk anak muda. Lu ada konsep gak? Gue bilang, ada. Udah gak ada. Ada. Wow. Wah, pas kalau gitu. Tolong hubungin deh orang namanya Agus Mulyadi. Ini emailnya, lu kasih konsepnya ke dia. Wow. Pulang ke rumah, gue langsung buka internet cari tahu soal apa yang gue bisa bikin. Ketemu Jon Stewart Daily Show. Oke. Lucu banget gitu. Ya, Gue kirim proposalnya. Gak gerak, gak dihubungin balik sama orang yang namanya Agus Mulyadi. Pikir itu cari kesempatan yang Tuhan kasih. Gak lama kemudian gue ada Metro TV lagi butuh acara politik. Aku udah ngemail ke yang namanya Agus Mulyadi. Oh ya? Minggu depannya kita meeting. Gue present di depan dia. Pilot itu ada diterima sama Metro TV. Akhirnya gue punya acara politik namanya Provokatif Praktif. Itu yang ngubah posisi branding gue sebagai seorang presenter. Kayak Tuhan itu mempersiapkan lu banget justru di saat lu lagi kepepet. Tapi lu jadi tahu tujuan hidup lu. Ngerti gak sih? Ya, pokoknya yang gue dapat itu adalah, ya kan kita gak bisa berharap semua berjalan baik-baik saja sama kita kan. Artinya jangan mengasihani diri lu gitu. Selama, aduh ini ke gue tuh personal sekali. Tapi kan kita kan sering mau nyerah ya sama hidup kita. Tapi selama lu saat itu, ketika lu masih ngomong gue mau nyerah nih sama hidup gue. Tapi selama saat itu lu tuh masih nafas, berarti kan Tuhan masih pengen lu hidup gitu. Kalau lu masih dikasih kesempatan hidup, live life. Jangan mengasihani diri lu, enggak, udah gue gak usah segala macam, just live life. Dan jangan terlalu lama tertunduk karena lu jadi gak bisa ngelihat kalau Tuhan tuh selama ini lagi nyodorin bantuan gitu. So good. Baik rekan-rekan, jadi bersama-sama kita sudah saksikan ya seorang Panji Pragiwaksono dan Daniel Mananta, dua public speaker favorit kita semua yang benar-benar menginspirasi ketika berbicara, kata Bang Panji. Berbicara itu nggak ngomong doang, tapi berbicara itu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan ketika Anda berbicara, Anda pun bisa mengubah dunia. Yang tadi disampaikan juga, don't give up, live life, jangan mengasihi diri. Jadi kita harus terus berkembang, terus bertumbuh, terus belajar dari manapun, kapanpun, siapapun. Dan hari ini saya appreciate sekali teman-teman yang bergabung, kurang lebih 100 lebih ya. Dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan insight baru dan ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa bahas bersama. 3 hal yang akan kita bahas bersama hari ini adalah apa sih public speaking itu? Sepenting apa public speaking? Dan terakhir adalah tips public speaking. Public speaking pasti sudah tidak asing ya untuk rekan-rekan ya. Public speaking berbicara di depan umum, menyampaikan ide, gagasan, pendapat, apapun itu yang berkaitan dengan berbicara. Ada komunikator, ada komunikan, ada speaker, ada hearer, seperti itu. Dan menurut seorang ahli David Jersky mengatakan bahwa public speaking ini adalah sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan. Saya sangat tertarik dengan satu definisi ini rekan-rekan. Kenapa? Karena komunikasi itu kan kita berbicara, entah itu dengan teman dekat, dengan klien, customer, atau mungkin di grup dalam lingkup lebih besar. Tapi bagaimana proses ini akan menjadi sebuah proses berkelanjutan. Maksudnya di sini adalah contoh kita sebagai sales, kita sebagai marketing, kita presentasi, klien kita suka, akhirnya klien kita beli produk atau jasa kita karena kemampuan komunikasi kita. Dia nggak beli produk kita 1 kali saja, tapi lebih dari 1 kali. Akan ada repeater guest, ada repeater client. Nah, itulah the power of public speaking yang berkelanjutan. Teman
memberikan kita kepercayaan menjadi MC. Setelah jadi MC dia happy, dia hire lagi kita, pakai jasa kita lagi. Ya, itu adalah the successful of public speaker. Jadi itu kunci kesuksesannya, bukan hanya dipakai sekali, habis itu nggak dipakai lagi gara-gara kita nggak bagus atau kita kurang interaksinya, kita kurang soft skill-nya, etikanya, dan nanti kita akan lebih banyak berbicara tentang soft skill, etika, komunikasi, teamwork, dan lain sebagainya. Hubungannya adalah komunikator, komunikan. Saya sebagai komunikator, audiens adalah rekan-rekan, saya menyampaikan konten atau materi. Nanti akan ada persiapan sebelumnya, ada praktek seperti sekarang, dan disampaikan materi tersebut. Seberapa penting sih public speaking ini? Kadang-kadang ada yang berpikir, ya udahlah saya baca buku aja, saya nonton YouTube aja cukup untuk belajar public speaking. Apakah cukup? Yang sudah mencoba, silakan komen. Tapi kalau menurut saya dan menurut beberapa riset yang saya baca, public speaking, kalau tidak praktek langsung di depan audiens, kalau tidak langsung praktek dengan audiens, dan tidak ada tempat ruang, tidak ada mic, tidak ada benda fisik di antara kita, ya sama aja sia-sia rekan-rekan. Karena fakta pertama adalah public speaking ini skill yang menunjang kesuksesan dari 50 orang sukses berdasarkan pilihan 500 CEO. Jadi ada 500 CEO yang diwawancarai, ternyata 50-nya itu merupakan ditunjang dari kemampuan public speaking-nya menurut Thomas. Menurut finansialku.com, skill komunikasi ini adalah salah satu skill yang menjadi kunci kesuksesan seorang pengusaha. Dari Investopedia, seorang karyawan harus pandai berkomunikasi, tidak hanya dengan investor, pelanggan, hingga rekan kerja. Dan terakhir, Novan 2020, public speaking erat kaitannya dengan presentasi, diskusi, obrolan yang meyakinkan, sehingga ke depannya apa dampaknya? Oh, promosi jabatan. Kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Dalam artian kita nggak kenal, tapi kita sudah dekat, ramah dengan orang, kita butuh bantuan, tiba-tiba kita nggak nyadar. Keluarga bukan, saudara bukan, tapi kok dia membantu saya? Oh, ternyata karena saya ramah, saya memulai duluan pembicaraan. Saya memiliki skill yang baik sehingga orang tersebut tertarik dengan saya. Ya, dan tentu keuntungan-keuntungan lain berupa cuan, profit, atau hal-hal yang erat kaitannya dengan tidak hanya materi ya, dan ada hal-hal lain yang tidak bisa dibeli dengan materi yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki skill komunikasi yang baik. Ya, rekan-rekan, kira-kira profesinya apa sih sebagai public speaker? Ada agen asuransi, negosiator, MC, coach, motivator, penyiar, banyak banget. PR, pengusaha, ada nggak? Kira-kira boleh disebutkan di kolom komen profesi-profesi lain yang erat kaitannya jadi seorang public speaker yang butuh kemampuan skill komunikasi. Oh, ada Kak Vera. Selain agen asuransi, dokter juga. Kalau dokternya ramah, pasien akan nyaman. Baru ngomong aja dokternya tiba-tiba pasiennya udah sembuh, ya kan? Apa kabar kalau misalnya kita dapat dokter jutek, komunikasinya tidak menarik, pasti kita kayak, ya ampun kok dokternya gini banget ya, akhirnya nggak datang ke situ lagi. Contoh kita belanja juga di butik, tiba-tiba pegawainya benar-benar jutek banget, padahal kita mau beli tapi nggak jadi beli, gara-gara ya skill komunikasinya tidak terasah. Terus kita pindah ke butik sebelah, harganya lebih mahal, ya, padahal barangnya sama, tapi petugasnya baik banget, ramah banget. Ya ampun, ternyata kita langsung belinya di sana. Pegawai bank, rencana deposito 10 juta, gara-gara pegawai banknya semangat, ramah, langsung 100 juta. Ya kan teman-teman, ternyata banyak banget profesi-profesi yang membutuhkan skill komunikasi. Intinya adalah semua profesi itu membutuhkan kemampuan public speaking. Entah Anda mahasiswa, siswa, pekerja, jadi mari kita sama-sama upgrade skill komunikasi kita. Nah, kira-kira apa yang erat katanya dengan skill komunikasi? Ada skill, kita bagi jadi dua, hard skill dan juga soft skill. Kalau hard skill ini kan erat katanya dengan kemampuan matematika, berhitung. Lebih ke akademis ya teman-teman ya, kemampuan bahasa, gelar sarjana, beberapa sertifikasi yang kita ikuti. Sedangkan soft skill ini erat katanya dengan komunikasi, etika, kerjasama, teamwork yang teman-teman tidak dapatkan di sekolah formal. Ya mungkin pun ada yang dipraktekkan di sana, tidak 100%. Jadi soft skill lebih ke sekolah kehidupan. Jadi kita bertemu orang, kita berinteraksi, kita respect dengan beliau, kita berpikir kritis, kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, seperti itu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang kita akan dapatkan dengan pengalaman yang kita miliki, berinteraksi dengan orang dari berbagai daerah, dan rekan-rekan lain yang tentu memberikan influence ke kita.
jadi mempengaruhi kita, rekan-rekan. Sedangkan soft skill ini erat katanya dengan team spirit, semangat, ya, kepercayaan, ketegasan, self-confident, communication, empati, dan kreativitas, rekan-rekan. Jadi inilah yang kita akan sama-sama pupuk untuk meyakinkan customer, meyakinkan klien, meyakinkan para guru di sekolah bahwa kita adalah seorang pembicara yang baik. Ya, ini dia tipsnya. Jadi tips keberhasilan dalam public speaking, kita singkat menjadi KLMN. Saya senang sekali kalau mengajar dengan singkatan, karena apa? Karena itu akan mudah diingat. Kalau salah satu lembaga juga ada yang namanya rumus King seperti itu. Jadi di public speaking Bali juga kita sering menggunakan singkatan ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan bersama-sama dari KLMN ini adalah yang pertama komunitas, rekan-rekan. Komunitas, kita harus kumpul dengan orang-orang yang positif, yang memang punya ketertarikan di bidang yang sama seperti kita. Sekarang kita kumpul di webinar public speaking, tentu lebih dari ratusan orang ini happy dan senang dengan public speaking. Ya, Anda adalah 5 tahun lagi, Anda adalah dengan siapa Anda bergaul dan buku apa yang Anda baca. Setuju ya, rekan-rekan ya. Jadi mari kita berkumpul dengan komunitas yang positif, yang suka public speaking, yang suka dengan hal-hal yang membangkitkan dan juga menumbuhkan skill kita. Next, L yang kedua adalah latihan. Sia-sia teman-teman kalau misalnya ikut public speaking, ya kan udah berbicara tapi nggak ada latihan, tidak ada preparation, seperti itu. Next, yang ketiga adalah M, mentoring. Tidak cukup dengan nonton YouTube dan juga baca buku saja. Kita perlu mentor yang punya pengalaman, yang bisa memberikan saran, kritik, masukan. Karena ketika kita ingin sukses, yang pertama tidak hanya kepintaran dari knowledge saja, pengetahuan saja, tapi juga kita harus bisa mengikuti tren, beradaptasi dengan situasi kondisi sekarang. Next, kita harus punya mentor yang memang di bidangnya expert, dan kita bisa menggali banyak ide di sana, dan kita diberikan masukan. Karena seorang coach itu akan melihat unlimited power dari seorang peserta atau murid yang dimentori tersebut. Yang terakhir adalah networking. Bayangkan, Anda sudah punya hard skill, soft skill, tapi ternyata tidak punya network. Lingkungannya itu-itu aja. Kenapa enggak kita perluas lingkungan kita, networking kita. Kita kerjasama dengan rekan-rekan dari luar Bali, luar Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk menunjukkan bahwa, oh saya punya skill public speaking, saya pengen upgrade diri saya pengen praktek, saya pengen latihan, ketika ketemu orang kita sapa duluan, karena seorang public speaker yang handal sebelumnya adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Sebelum menjadi pembicara yang baik, kita harus menjadi pendengar yang baik. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk upgrade skill komunikasi yang kita miliki dengan KLMN, komunitas, latihan, mentoring, dan juga networking. Rekan-rekan, ada hukum 10.000 jam. Ketika kamu ingin menjadi seorang ahli, Anda harus melewati 10.000 jam ini, rekan-rekan. Apa 10.000 jam ini? Jadi berbicara dimanapun, ya di forum apapun, di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja dengan hukum kesuksesan ini. Tapi itu tergantung lagi seberapa cepat kamu ingin menjadi jago dalam sebuah hal, yaitu terserah Anda. Semuanya tergantung pada seberapa keras Anda bekerja dan ketekunan, konsisten dan persistence. Jika Anda persisten, Anda akan mendapatkan mimpi Anda, tapi jika Anda konsisten, Anda sudah dapat gapai mimpi Anda pertahankan mimpi itu. Ya, konsisten. Dan nanti Anda akan mendapatkan hasil dan impact yang sangat luar biasa. Sehingga eksistensi tetap terjaga, klien tetap happy sama kita, teman-teman pun tetap mempercayai kita bahwa kita memiliki sesuatu. Karena komunikasi itu erat katanya dengan trust, kepercayaan rekan-rekan. Yang terakhir, mari kita dengarkan sama-sama Gracia Poli yang lagi hits ya. Ini adalah salah satu sosok yang inspiratif. Jadi peraih medali emas badminton ganda putri sebelumnya, Gracia Poli ini ternyata pernah diremehkan rekan-rekan. Mari kita simak bersama. Zaman dulu ganda putri itu susah banget, apalagi Indonesia tuh kayak babak pertama kalah ini karena Cinanya dominasi kuat. Iya. Pada saat itu orang-orang mempertanyakan, kamu bisa nggak? Nggak akan mungkin ganda putri Indonesia akan jadi juara dunia, nggak akan mungkin akan jadi juara. Ya baik, jadi dari Gracia Poli mengatakan bahwa nggak mungkin Juara Asian Games atau apa gitu kan waktu itu.
nggak mungkin seorang Gracia Poli itu jadi juara, tapi ternyata masih ada 10% kemungkinan rekan-rekan bagaimana cara kita untuk meyakinkan tersebut karena dia punya jiwa yang pantang menyerah, terus berusaha, dan terakhir membuktikan bahwa ya, seorang Gracia Poli berhasil meraih juara. Karena kan sebelumnya itu Susi Susanti ya, terakhir ya, dalam jangka waktu yang lumayan lama, seperti itu. Jadi mari kita sama-sama untuk upgrade skill dan juga beberapa hal yang erat kaitan dengan hard skill dan juga soft skill. Jangan lupa KLMN, komunitas, latihan, jangan lupa networking, jangan lupa juga mentoring yang mari kita aplikasikan bersama-sama untuk upgrade skill kita. That's the power of public speaking. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dan saya kembalikan ke moderator Widya. Baik, terima kasih Kak Vera untuk materinya. Wah, benar-benar daging semua ya isinya ya. Jadi intinya kalau kita mau belajar public speaking dan ingin mencapai suatu prestasi itu kuncinya ketekunan dan juga konsistensi. Itu wajib banget dimiliki dan juga yakin ya sama kemampuan diri sendiri. Pokoknya pasti bisa meraih prestasi atau goals yang kita rencanakan seperti itu. Oke, jadi tadi ada beberapa pertanyaan nih buat yang ada di chat gitu kan terkait dengan materinya apa di-share atau bagaimana Kak? Materinya nanti kita akan share, tapi teman-teman harus standby sampai akhir, karena di akhir kita akan kirimkan link absensi yang teman-teman harus lengkapi, di mana di situ nanti secara otomatis materi dan juga sertifikatnya akan terkirimkan ke email masing-masing. Jadi pastikan ya nama dan juga emailnya sudah benar. Jadi ditunggu di akhir acara seperti itu. Siap, itu dia tadi pemaparan dari Kak Vera. Nanti tanya jawabnya kita alihkan ke sesi talk show ya teman-temannya kalau misalnya masih ada yang menjanggal atau seperti apa. Siap. Ngomongin tentang webinar ini. Jadi tadi kan udah infoin ada webinar, ada talk show seperti itu. Jadi kita akan masuk ke sesi talk show yang kita bagi jadi 2 sesi ya. Ada sesi yang pertama bersama 3 narasumber dan sesi kedua bersama 3 narasumber. Untuk itu, mari langsung saja kita masuk ke sesi We Talk yang pertama. Baik, berjumpa lagi. Tentunya masih di WeTalk 2021 di sesi talk show yang pertama. Ini topiknya adalah pertahankan prestasi dengan skill public speaking. Dan mau ngingetin juga sebelum kita mulai nih, teman-teman silakan untuk ikut story contest dari Public Speaking Bali ya dengan cara upload di IG story teman-teman dan tag. Jangan lupa juga follow Public Speaking Bali. Nanti akan ada 2 pemenang yang dipilih secara langsung oleh Public Speaking Bali yang berhak untuk mendapatkan hadiah istimewa dari Public Speaking Bali. Terus juga jangan lupa screenshot, karena nanti di link absensi itu teman-teman juga mencantumkan screenshot kegiatan berlangsung seperti itu. Siap, saatnya untuk masuk ke sesi pertama bersama 3 narasumber. Kira-kira kita akan ngobrol dengan siapa nih? Untuk yang pertama, saya perkenalkan lagi ya. Jadi untuk yang pertama ini narasumbernya adalah Kak Adi, bernama lengkap Ikomang Adi Tusanjaya SS, kerap disapa Adi, sudah 17 tahun berkecimpung di dunia public speaking, merupakan announcer Hard Rock FM Bali, profesional MC, dan biasanya di international event. Wah, luar biasa sekali. Kita sapa dulu, halo Kak Adi, apa kabar? Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga semangat. Sudah siap ya Kak ya untuk sharing-sharing ya hari ini ya? Sudah. Siap. Next itu narasumber pertama kita lanjutkan ke narasumber kedua, yaitu Kak Naren, yang bernama lengkap IKD Narena SIKOM MIKOM, S2 Komunikasi, profesional MC, mulai karir sejak tahun 2006. Wah, udah belasan tahun ya berkecimpung di dunia public speaking dan broadcaster pastinya. Dan sekarang merupakan event manager. Kita sapa, halo Kak Naren. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat dan berbahagia semuanya ya. Baik, siap. Sehat-sehat dong ya. Kita harus selalu jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan juga ya. Next, narasumber kita yang ketiga adalah I Gusti Ayu Dharmapatni Gria Mas Arum STP atau akrab disapa Kak Agia. Halo Kak Agia. Halo. Ini adalah narasumber wanita pertama kita ya. Siap. Bagaimana kabarnya Kak? Baik, sehat selalu. Sehat selalu ya. Nanti udah siap juga untuk sharing-sharing. Oke teman-teman,
topik sesi pertama kita adalah pertahankan prestasi. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Vera, jika kita ingin mencapai sesuatu ataupun meraih prestasi itu tentunya nggak serta-merta langsung gitu ya. Jadi kita harus ada usahanya, harus ada doa, kemudian ketekunan dan juga konsistensi. Nah, dalam prosesnya itu pasti akan ada kendala-kendala. Kegagalan-kegagalan yang kita alami seperti itu. Rasa takut, rasa bingung, pas banget. Kebingungan ini mungkin mewakili sebagian besar dari teman-teman ya. Jadi Widya akan tanyakan satu pertanyaan yang banyak banget ditanyakan di Google Form. Ini terkait dengan public speaking pastinya. Yes, untuk yang pertama ini saya mau langsung ngobrol sama Kak Adi Tusanjaya dulu. Jadi Kak Adi, ini ada banyak banget yang bertanya-tanya. Mungkin teman-teman ini punya mimpi atau ingin menjadi seorang profesional gitu kan. Nah, sebagai seorang pemula nih, bagaimana sih kita bisa belajar public speaking? Bisa mulai belajar dari mana? Boleh Kak Adi Tusan di-sharing ke teman-teman. Baik, mungkin lebih ke where to start atau how to start kayak gitu ya untuk pertanyaan yang pertama. Jadi satu mindset yang memang harus teman-teman semua ingat, itu public speaking itu adalah satu hal yang sangat bisa dipelajari. Ini adalah ilmu yang bisa dipelajari dan perkembangannya juga akan terus-terusan gitu. Jadi bukan tiba-tiba teman-teman langsung tring magic gitu aja langsung pintar untuk public speaking. Tidak begitu prosesnya. Jadi prosesnya memang dari awal pelan-pelan belajar dulu, dikembangkan terus, belajar lagi, dan juga latihan lagi. Nah, cara latihannya seperti apa? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah contoh simpel aja, itu memanfaatkan kesempatan pada saat kita memang mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Contohnya di kelas misalkan, atau di forum-forum lain, di kampus, di tempat kerja, pada saat kita memang butuh ataupun juga ada orang yang membutuhkan saran dari kita, silakan dikeluarkan. Pada saat kita diperlukan untuk bertanya sesuatu yang di forum tersebut membutuhkan satu pertanyaan, silakan ditanyakan juga. Nah, mungkin jawaban kita atau pertanyaan kita at first itu bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi di balik itu apa sih yang kita lakukan? Kita melatih mental di sana. Kita melatih bagaimana kepercayaan diri kita untuk berbicara. Nah, itu adalah hal pertama yang bisa teman-teman lakukan dari step yang memang terkecil banget. Seperti itu. Dan step yang kedua, kalau memang sudah berjalan lebih bagus lagi, sudah bisa latihan-latihan terus, kalau saya sarankan adalah learn from the expert. Sudah banyak orang-orang yang memang mengerti public speaking itu seperti apa. Ya kan? Kemudian salah satu caranya untuk shortcut, untuk langsung bisa dengan cepat untuk belajar public speaking itu adalah learn from the expert gitu loh. Karena saya percaya banget the fastest way to learn something is from the expert. Nah, setelah kita sudah tanya-tanya ke expertnya, atau sudah belajar dari para expert tersebut, jangan lupa untuk sering latihan, dan juga latihan. Jadi latihan itu adalah satu harga mati, kalau menurut saya. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Adi. Nah, boleh dong Kak sekalian nih diceritakan, kalau Kak Adi awal mula terjun sebagai seorang public speaker, dan menjadi profesional itu langkah awalnya apakah ikut kompetisi, atau asal sekedar bernyanyi, maksudnya berani untuk mengutarakan berpendapat seperti itu, Kak? Oke. Untuk kalau saya pribadi, saya sudah, kalau dihitung-hitung awal pertama menjadi seorang public speaker sampai sekarang itu sudah hampir 17 tahun gitu kan. Kalau diceritakan dari awal segala macam, nanti kita webinarnya selesai di tahun 2039. Agak panjang gitu. Tapi memang untuk step-step awalnya itu saya mulai dari SMA pada saat itu. Jadi pertama saya coba-coba untuk ikut lomba-lomba yang memang berhubungan dengan public speaking, seperti speech contest, kemudian news reading competition, sudah ikut juga debate gitu kan pada saat itu. Dan dari sana banyak banget hal yang saya dapatkan gitu dari public speaking ini, menambah banyak banget dari diri saya gitu kan, dan sampai akhirnya terbuka lebar kesempatan untuk masuk ke industri yang sebenarnya. Kalau sebelumnya kan kayak bisa dibilang kayak latihan-latihan aja ya, latihan untuk jadi news presenter, latihan untuk jadi seorang speaker, MC segala macam. Akhirnya industri terbuka untuk saya masuk ke situ. Tapi di situ saya belum bisa mengatakan kalau saya ini adalah seorang profesional atau menentukan oke, public speaking ini adalah jalan hidup saya. Pada saat itu masih belum mikir seperti itu, karena masih mikir, wah masih muda nih, masih pengen coba-coba nih, kerja dulu sana-sini, ambil kesempatan sana-sini, sampai akhirnya di satu posisi saya mikir, wah, kenapa ya? Pada saat saya mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan public speaking, di situ hati saya kayak senang banget.
Di situ saya ngerasa kayak, wah, this is me. Ini loh yang saya cari-cari selama ini. Pernah nggak sih teman-teman dengar satu quotes bilangnya adalah, choose the job you love and you never have to work a day in your life. Itu yang saya rasakan gitu loh. Saya kayak tidak pernah merasa bekerja pada saat mengerjakan ini. Saya ngerasa kayak seneng yang pertama, yang kedua berbagi gitu loh. Fun and also share. Itu dua hal yang kayak membuat saya puas terus setiap harinya. Nah, dari situ saya akhirnya mikirnya, oke, ini adalah jalan saya untuk menjadi seorang profesional, tentunya dengan latihan yang lebih banyak lagi, dengan ketemu dengan orang-orang lebih banyak lagi untuk sharing-sharing lebih banyak juga. Seperti itu, Widya. Iya, berarti awalnya saya coba-coba gitu ya Kak ya. Dia jualan borang saya. Jadi itu dia teman-teman, kita nggak menunggu kesempatan aja, tapi kita menciptakan kesempatan itu ya. Jadi kalau ada peluang, kita ambil peluang itu, kita eksekusi dengan maksimal. Wah, keren banget. Nanti mungkin teman-teman kalau ada kompetisi ataupun lomba-lomba boleh diikuti teman-teman. Siapa tahu memang passionnya di sana. Dan seperti Kak Adi tuh Sanjaya sekarang bisa menjadi seorang profesional. Siap. Terima kasih Kak Adi. Kita beralih ke Kak Naren nih. Kak Naren, Tanjung. Siap. Tadi kan Kak Adi tuh Sanjaya ini menyampaikan harus latihan. Nah, kalau Kak Naren sendiri, ada tips nggak sih gimana metode latihan yang tepat untuk teman-teman yang baru ingin masuk ke public speaking, yang efektif seperti itu, Kak? Oke, terima kasih ya tadi Nena dan juga Kak Adi. Keren sekali Kak Adi, hari ini ganteng banget loh Kak Adi. Oke, yang pasti kalau di masa pandemi ini, kita menanggulanginya dengan 3M, kalau menurut saya metode belajar untuk public speaking yang tepat itu kita bisa lakukan dengan 5M namanya ya. M yang pertama ini adalah melihat. Kita harus punya role model, kita harus punya cita-cita, gambar sosok seseorang yang bisa kita jadikan sebagai contoh role model dalam melakukan suatu public speaking. Ya, yang kedua itu adalah mendengar. Seperti kata Kak Vera tadi nih, ya. Sebelum menjadi seorang public speaker yang baik, kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik dulu nih. Tadi sudah melihat, mendengar. Yang ketiga, pada saat kita sudah melihat dan mendengar, silakan kita aplikasikan, kita melakukannya. Ya, dilatih setiap hari setelah mendengarkan tadi bagaimana pemilihan kata, kemudian di situ ada belajar kosakata, belajar juga intonasi, smiling voice, dan lain-lainnya. Bisa teman-teman belajar melalui YouTube mungkin, bisa melalui mentoring lebih baik lagi dengan profesional supaya bisa mendapatkan shortcut seperti Kak Adi yang tadi bilang ya. Nah, setelah melakukan nih, M yang keempat, teman-teman bisa mengevaluasi. Jadi, tidak semata-mata teman-teman hanya melihat, ya kan, tidak hanya melihat dan mendengar kemudian melakukannya, tapi tidak ada penilaian di sana. Nah, ini fungsinya nih teman-teman kalau mungkin punya pasangan, ya, kalau punya pasangan boleh tuh teman-teman kalau umpamanya lagi pacarannya supaya bisa lebih berkualitas lagi, diajak nih pasangannya untuk bisa nemenin belajar public speaking. Nanti dia nih yang ngasih bakalan, yang kayaknya kamu perlu ini deh, yang kayaknya kamu perlu improvisasi dan lain-lain ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau buat teman-teman yang jomblo nih, mohon maaf, masih ada yang jomblo nggak hari ini? Mudah-mudahan semuanya nggak ada yang jomblo ya. Kalaupun ada yang jomblo, mudah-mudahan segera mendapatkan pasangan ya. 5 yang terakhir itu adalah apa namanya? Kok 5 udah yang kelima aja, yang keempat kita masih belajar yang namanya mengevaluasi diri. Jadi kalau jomblo nggak apa-apa ya. Pada saat belajar ngomong, teman-teman bisa taruh handphonenya di depan atau direkam pada saat ngomong ya. Jadi nanti di situ bisa dinilai nih kira-kira kurang apa ya. Tadi pemilihan katanya udah cocok belum? Masih belibet nggak? Kira-kira masih ada kata-kata yang tidak seharusnya disebutkan nggak? Seperti itu ya. Jadi bisa mengevaluasi diri. Nah, kemudian baru nih kita lanjut ke M yang kelima. M yang kelima ini adalah menampilkan. Jadi supaya terasah juga, selain juga teman-teman bisa melatih kepercayaan diri ya, dan juga bisa mengurangi grogi nih teman-teman. Kalau untuk menampilkan yang pertama, mungkin tahap groginya itu ada 30 maksud saya ya. Kemudian nanti pada saat melakukan penampilan yang kedua, sudah berkurang menjadi 20%. Nanti yang ketiga dan selanjutnya mungkin sudah bisa berkurang groginya atau nervousnya itu sekitar 10 sampai dengan 5% aja gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi ada 5M. Yang pasti melihat, mendengar, melakukan, mengevaluasi, dan menampilkan. Jadi kurang lebih gitu nih, teman.
Siap, itu dia metode belajarnya ya. Jadi teman-teman peserta WITOK 2021 boleh dicoba 5M-nya. Yang pertama melihat, mendengar, melakukan, mengevaluasi, dan juga menampilkan. Siap, terima kasih Kak Naren untuk tipsnya. Itu dia ya teman-teman ya. Next, karena sekarang kan kita di masa pandemi ini ya, otomatis segala sesuatunya pasti kita beralih ke digitalisasi. Widya mau bertanya nih sama Kak Agia. Kak Agia, gimana sih Kak cara kita untuk menemukan peluang atau mengembangkan skill public speaking khususnya di masa sekarang ini? Karena kan semuanya beralih ke sosial media, ke digitalisasi. Boleh Kak di-sharing ke teman-teman? Oke, thank you Widya. Jadi ngomongin soal public speaking dan juga era digitalisasi. Jadi pastinya kita tidak hanya bisa mengandalkan kemampuan akademis saja, pastinya harus juga didukung dengan soft skill yang baik untuk meningkatkan kecerdasan emosional yang baik juga. Salah satu soft skill-nya yaitu adalah public speaking, yang nantinya bisa memudahkan kita dalam menyampaikan visi atau mungkin gagasan. Jadi kemampuan berbicara di depan umum ini merupakan salah satu kunci meraih kesuksesan di masa mendatang, apalagi di era digital dengan teknologi yang pesat pastinya untuk seperti sekarang ini ya. Sebagai contoh aja, saya seorang marketing nih. Biasanya untuk seorang marketing kita jualannya ketemu langsung dengan klien, menjelaskan produk yang kita jual dengan klien secara langsung. Dengan era digital seperti ini kita nggak bisa dengan leluasa nih ketemu dengan klien. Kita akan menjelaskannya melalui virtual. Gimana caranya nih dengan public speaking yang kita miliki, kita bisa menjelaskan dengan detail seperti kita bertemu langsung dengan klien tersebut agar tersampaikan dengan baik. Jadi keahlian atau kemampuan di public speaking ini bisa digunakan di berbagai profesi gitu kan, baik itu sebagai marketing atau mungkin Anda pengen jualan online nih, kalau misalnya nggak punya public speaking yang baik, tidak bisa menjelaskan produk yang dijual dengan baik, nanti tidak tersampaikan dengan baik juga dengan customer, seperti itu. Berarti kita yang harus bisa beradaptasi ya Kak Agia ya sama kondisi dan situasi sekarang ya. Kita harus nggak boleh gaptek nih, jadi harus cari tahu, muncul rasa penasaran yang lebih banyak lagi supaya kita lebih banyak tahu juga, ya nggak sih Kak? Iya, betul banget. Siap, terima kasih Kak Agia untuk sharingnya, jawabannya. Next, ini adalah topik yang benar-benar terbanyak juga ya ditanyakan oleh para peserta WITOK 2021. Kita beralih ke topik percaya diri. Pastinya ini adalah salah satu kendala utama bagi seorang pemula. Aduh, aku takut, aduh, aku grogi, aduh, aku nggak percaya diri nih, aku nggak punya kemampuan ini, itu, segala macam. Pikiran negatif melayang-layang di pikiran, bagaimana sih caranya kita untuk bisa lebih percaya diri sekarang? Kita akan kasih tahu tips and trick dan juga solusinya bersama Kak Naren Tanjul. Kak Naren, boleh dong Kak disampaikan gimana kira-kira kita untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri nih saat public speaking? Oke, Widya. Jadi pikiran negatifnya Widya itu suka ngawang-ngawang ya. Jangan ya Widya ya. Yang pasti, nah itu kebalikan, cara membuat atau supaya gimana caranya kita bisa memupuk rasa percaya diri kita itu salah satunya tadi ya, lawan kata yang dibilang sama Widya, negatif. Yang pertama kita harus bisa berpikir positif ya. Sebisa mungkin dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita selalu berpikir positif. Sehingga kita bisa menebarkan aura positif itu dan menarik juga nih aura-aura positif yang ada di sekeliling kita supaya hal-hal positif itulah yang terjadi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus yakin terhadap kemampuan diri. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang tidak bisa, tapi hanya ada orang yang malas ya. Semua hal sebenarnya bisa dipelajari. Yang penting teman-teman mau ya, dan giat dan niat pastinya. Seperti public speaking. Public speaking itu adalah ilmu yang sebenarnya teman-teman bisa pelajari, ya. Kemudian kalau sudah yakin dengan diri sendiri, jangan lupa nih mempersiapkan diri dan juga materi dengan baik. Kenapa sih Kak Naren harus mempersiapkan diri? Mempersiapkan diri di sini lebih kepada ketika teman-teman pada saat akan tampil, ya. Benar-benar diperhatikan bagaimana penampilannya, kemudian bagaimana cara kita berdiri seperti apa, ya. Pasti teman-teman juga harus belajar kalau berkomunikasi tidak hanya langsung menjadi MC atau langsung menjadi TV host atau mungkin juga jadi radio announcer, tapi juga teman-teman bisa
belajar juga dari basicnya bagaimana kita membuild eye contact, kemudian bagaimana cara kita berdiri supaya kelihatan lebih proporsional, kemudian bagaimana gesture kita untuk bisa lebih menghargai dan lain sebagainya ya, lebih ke attitude kita dalam berpenampilan. Kemudian ada yang namanya dipersiapkan itu adalah materi, disiapkan dengan baik. Bagaimana kita menggali materi kita, mengevaluasi kembali materi kita, kemudian menstruktur ya materi-materi atau mungkin ide-ide yang udah kita buat, dan kemudian yang terakhir adalah kita mampu untuk mengembangkan ide-ide dari pemikiran dan juga materi yang akan kita bawakan. Selanjutnya, udah pasti kita harus yang namanya latihan. Di latihan ini benar-benar nih kita curahkan semuanya kemampuan kita, ya, mulai dari eye contact-nya, penampilannya kita seperti apa, belajar di depan kaca seperti tadi. Kalau yang punya pacar, beruntunglah ya, bisa dikomentarin sama pacar-pacarnya, tapi kalau yang belum, silakan pergunakan handphonenya, ya. Jangan cuma main TikTok aja, ya kan? Belajar public speaking juga bisa pakai kamera depannya, ya. Kemudian yang terakhir, supaya kita bisa tidak grogi, ya, lebih percaya diri, lakukan ritual. Ritualnya di sini bukan ritual yang macam-macam ya teman-teman ya, tapi ritualnya lebih ke teman-teman bisa berdoa ya. Kalau di Bali kita bisa mungkin Trisanya atau teman-teman yang lain bisa berdoa, ada doa-doa yang bisa menenangkan diri. Kemudian ada yang bisa dengan cara minum air putih bisa lebih tenang, bisa lebih percaya diri. Setelah itu mengatur nafas, kemudian membuang energi-energi negatif dengan melakukan gerakan-gerakan kecil misalkan ya, bridging atau pergi ke toilet misalkan. Nah, seperti itu. Jadi lebih percaya diri dan pasti kapanpun teman-teman berbicara atau ketemu dengan klien misalkan buat yang udah kerja pasti akan lebih siap ya. Dengan berpikir positif, sekali lagi saya ulang, yakin terhadap diri sendiri ya. Ingat tidak ada manusia yang tidak bisa, hanya ada manusia yang malas untuk belajar dan mencari peluang ya. Mempersiapkan diri dan materi, latihan, dan yang kelima lakukan ritual. Temukan ritual-ritual terbaik untuk bisa merilis grogi kalian sehingga kalian lebih percaya diri lagi. Jadi kurang lebih seperti itu, Widya. Siap, terima kasih Kak Naren. Jadi nggak ada yang nggak bisa ya, semua itu bisa dipelajari. Jadi tetap semangat dan tetap yakin sama kemampuan diri sendiri. Nah, masih berhubungan sama percaya diri nih. Banyak juga yang bertanya-tanya di Google Form kemarin, dia baca-baca pertanyaannya itu terkait dengan introvert. Nah, kalau introvert ini gimana sih caranya untuk bisa menjadi seorang public speaker yang hebat atau bisa percaya diri dulu deh, ngomong di depan banyak orang. Boleh, saya mau tanya ke Kak Aditu Sanjaya, silahkan Kak. Oke, ini sangat menarik begitu mendapatkan pertanyaan introvert. Itu kan satu bayangan kita pasti kita nganggap orang-orang introvert itu pastinya tertutup. Kemudian biasanya antisosial, susah banget untuk berbicara di depan umum segala macam. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang tidak kita sadari dari kepribadian seorang yang introvert. Jadi keunggulan-keunggulan dari sifat introvert itu sebenarnya harusnya bisa menjadikan seorang introvert itu jadi seorang public speaker yang bagus. Apa sih keunggulan dari seorang introvert? Salah satunya adalah orang-orang yang cenderung introvert biasanya adalah lebih berpikir dulu sebelum berbicara. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau pada saat seorang introvert itu biasanya lebih mendengarkan dengan lebih bagus ketimbang orang-orang yang extrovert. Gitu. Mereka adalah pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga adalah sifatnya analitis sekali orang-orang introvert ini. Jadi mereka punya hal-hal yang selalu sifatnya adalah analisis terus gitu. Semua dianalisa, semua dicari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Biasanya orang-orang introvert seperti itu. Jadi pada saat orang introvert mendapatkan kesempatan dalam berbicara, malah yang keluar itu tata bahasanya bagus sekali dengan tata bahasa yang memang sudah terstruktur dengan sifat mereka yang memang ini ya, mikir dulu sebelum berbicara, kemudian strukturisasi dengan bagus, segala macam seperti itu. Itu yang biasanya membuat orang-orang introvert itu akan menjadi public speaker yang bagus. Tapi caranya seperti apa? Balik lagi ke bagaimana melakukan public speaking yang baik dan benar. Mungkin saya rangkumkan sedikit beberapa caranya. Yang pertama untuk introvert yang bisa untuk membuat menjadi satu public speaker yang bagus, salah satunya adalah memberikan materi yang sesuai dengan apa yang kita kuasai. Itu yang pertama. Setelah memberikan materi yang sesuai dengan kita kuasai, yang kedua adalah melakukan latihan dan juga latihan terus. Kemudian yang ketiga adalah review, baik dari diri kita sendiri ataupun juga dari orang lain. Mirip tadi seperti yang dijelaskan oleh Naren, seperti 5M yang dijelaskan seperti itu, mungkin untuk orang introvert ini lebih push-nya lagi adalah bagaimana confidence-nya itu harus dikeluarkan dengan cara yang sesuai, seperti itu. Tidak harus dipaksakan, spontan, langsung ngomong segala macam, nggak harus kayak gitu juga. Harus tetap latihan untuk menumbuhkan percaya diri. Nah, kadang kita juga
nggak sadar kalau banyak banget orang-orang ataupun juga tokoh-tokoh besar itu awalnya sebenarnya introvert. Contohnya siapa? Ada Barack Obama, Presiden Amerika Serikat. Kemudian ada Mark Zuckerberg, CEO dari Facebook. Ada Tina Fey, bahkan seorang komedian besar seperti Tina Fey yang dia di Saturday Night Live, kemudian dia nulis buku juga banyak, segala macam. Yang kita lihatnya dia selalu ngomong terus, ngelucu terus, padahal aslinya orangnya introvert. Tapi pada saat dia ngomong, itu tertata, terstruktur dengan bagus. Nah, caranya dia keluar dari zona introvertnya itu adalah pada saat di depan, dia latihan terus, dan akhirnya keluar gitu. Tidak hanya menutup diri segitu saja. Itulah kelebihan sebenarnya dari orang introvert yang sebenarnya bisa disetir gitu ke arah yang memang lebih bagus lagi. Bukan lebih bagus lagi, tapi lebih terbuka lagi, seperti itu. Ya, berarti sangat bisa ya seorang introvert itu menjadi public speaker yang baik karena punya kelebihan itu, terstruktur, terus kata-kata yang diucapkan juga benar-benar sudah dipikirkan terlebih dahulu. Wah, keren banget. Terima kasih Kak Aditya Sanjaya, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi sebelum itu teman-teman kita ada polling ya. Nanti teman-teman bantu untuk berpartisipasi. Silakan, apakah sudah muncul di layar teman-teman? Kalau grogi, apa sih yang biasanya terjadi? Mungkin ini kami hanya 3 pilihan saja ya. Masih menunggu. Oke, sudah banyak yang voting. Ini hanya 3 saja. Mungkin ada yang lain-lain. Nanti boleh sharing di chat ya. Kita bacakan satu-satu. Nanti kita cari tahu gimana sih solusinya kalau misalnya ini terjadi. Oke, sudah semua. Kita lihat hasilnya. Ternyata dari 3 pilihan, tremor, suara bergetar, dan juga sakit perut, yang terbanyak adalah suara bergetar. Terus yang kedua adalah tremor, dan juga yang ketiga ada sakit perut. Ada juga yang sakit perut ya, sama. Saya juga. Biasanya kalau grogi sakit perut. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Next, kita langsung cari tahu nih. Bagaimana sih caranya untuk mengatasi grogi bersama Kak Agia? Kak Agia, kalau grogi biasanya Kak Agia apa sih yang terjadi Kak? Kalau teman-teman kan suara bergetar, tremor, atau sakit perut gitu Kak. Apa ya, suara bergetar kayaknya. Mostly seperti sama gitu kan ya. Tapi balik lagi ngomongin apa yang harus dilakukan agar tidak gugup, tidak grogi yang lain. Coba ditanamkan mindset ke diri sendiri bahwa gugup dan grogi itu adalah hal yang normal. Bahkan seorang profesional pun akan merasakan hal yang sama gitu kan ya. Jadi balik lagi tadi yang disebutkan oleh Kak Naren dan juga Kak Adi, persiapan yang matang. Balik lagi ke persiapan yang matang. Bahkan diambil kutipan dari seorang Alexander Graham Bell nih, bilang preparation is the key gitu ya. Jadi persiapan yang matang itu akan menghasilkan sesuatu yang baik pasti ke depannya. Baik itu nanti sebelum berbicara di depan umum dan juga yang lain gitu. Selain itu, ketahui kondisinya juga nih, siapa audiensnya agar kita tahu gaya bicara seperti apa yang kita akan utarakan nanti ke depannya. Dan latihan. Latihan bisa dengan diri sendiri di depan cermin atau mungkin dengan orang-orang terdekat seperti Kak Naren tadi bilang, bisa sama pasangan mungkin sambil minta pendapatnya apa yang kurang nih, atau mungkin ada yang mau ditambahin lagi nggak ya, kira-kira bisa diajak diskusi lagi gitu. Kemudian tenangkan diri ya, tenangkan diri itu tarik nafas. Biasanya kalau yang saya lakukan sih tarik nafas dulu 3 kali, tarik nafas yang dalam kayak orang yoga gitu atau meditasi. Jangan kelewatan nanti semakin rileks semakin pengen tidur nanti ya. Jadi tarik nafas, kemudian minum air putih seperti yang tadi Kak Naren bilang, dan terakhir ritual tadi, jangan lupa berdoa. Segala sesuatunya harus dilakukan, sebelum Anda melakukan sesuatu harus berdoa terlebih dahulu. Gitu. Itu dia ya. Sedikit tips dari Kak Agia. Next mungkin ada yang mengalami ini juga. Jadi kalau misalnya kita grogi tampil di depan umum, jadi aku mau gitu. Jadi ada banyak jedaenya. Kita cari tahu solusinya gimana sama Kak Naren Tanjung. Kak, kalau misalnya jeda itu gimana sih Kak untuk antisipasinya? Jeda atau gitu ya. Ya, sebenarnya ini hal yang wajar aja sih ya buat teman-teman, apalagi kalau seandainya teman-teman ini belum tahu materinya, kemudian juga memang lagi berpikir, atau kadang memang sudah terbiasa seperti itu, atau bahkan nggak sadar melakukan hal yang seperti itu. Ya, yang pertama caranya adalah kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Kira-kira kenapa ya? Bisa mungkin kita lagi berpikir, kemudian atau tidak tahu materi. Kemudian seperti yang udah saya bilang tadi juga, kita nggak sadar pada saat kita melakukan itu, atau mungkin memang kebiasaan. Nah, itu ya. Kemudian setelah kita cari tahu penyebabnya apa, lalu kita berlatih nih. Kalau memang kita melakukan
penyambungan kata yang tidak perlu dan tadi itu, karena kita tidak tahu materi, pasti kita harus pelajari dulu materinya. Kenapa? Supaya kita tidak terlihat berpikir bagaimana, kan Aren ya. Seperti tadi, lagi kita harus latih kembali materi kita, mengerti betul bagaimana materi kita, kemudian baru kita bisa menyampaikannya dengan baik. Ya, nah kalau sudah berlatih nih, kemudian di tengah-tengah berlatih itu juga akan ada tips dan triknya lagi ketika kita supaya kita tidak mengulang lagi jeda kata atau tadi ya, dengan cara begini, berbicara dengan tempo yang lebih pelan ya. Jadi teman-teman, kenapa sih Kanaren harus berbicara dengan lebih pelan? Ini tujuannya adalah supaya kita bisa memilih kata dan menstruktur kata tersebut bisa keluar dengan baik ya melalui mulut kita. Milih kata, kemudian kita bisa menstrukturnya lalu dikeluarkan dengan baik ya, dengan cara kita berbicara dengan lebih pelan ya. Maksudnya pelan di sini temponya ya teman-teman, bukan powernya. Tetap ada penekanan, tetap ada semangatnya di situ, bahkan mungkin bisa smiling voice juga ya, tapi mungkin temponya ya, bukan mungkin ya, tapi temponya yang diperlambat sehingga teman-teman bisa mengurangi kata dan tadi. Selain mengurangi tempo, teman-teman juga bisa melakukan yakni berhenti sejenak 1 atau 2 detik ya. Ini akan membuat bibir kita ini bisa menyelaraskan otak, karena yang sering terjadi adalah bibir kita ini cenderung mengikuti kecepatan otak kita dalam berpikir, diaplikasikan dalam bentuk bunyi atau suara yang kita keluarkan, seperti itu. Nah, ketika bibir kita tidak bisa mengikuti hal tersebut, terjadilah tadi penyambungan kata yang tidak perlu seperti dan tadi. Untuk itu, supaya bisa termanage dengan baik, teman-teman bisa nih, kalau sudah berpikir, berhenti sejenak, break, kemudian baru ngomong lagi 1-2 detik setelahnya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman bisa tetap tenang, positif, dan juga berdoa. Ya, yang pasti tetap tenang aja. Kalau materi sudah dipersiapkan, sudah berlatih juga, kemudian sudah berbicara dengan tempo yang cukup pelan, tapi dengan power dan juga dengan penekanan yang tepat, lalu jeda untuk berpikir ya kalau seandainya hal tersebut terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau teman-teman sudah sering latihan, harusnya hal ini bisa di-manage. Tapi teman-teman ya, untuk jeda kata dan juga ini sering terjadi tidak hanya pada teman-teman yang pemula, tapi begitu juga pada public speaker yang sudah keren. Kenapa? Karena ini membutuhkan latihan dan kontinuitas untuk mereka bisa melakukannya ya, karena ada beberapa materi juga mungkin penyebabnya. Kalau kita balik ke yang pertama tadi, ada mereka tidak serta-merta mengerti materinya, tidak serta-merta tahu kondisi atau hal-hal yang akan mereka sampaikan. Jadi mereka butuh pemikiran, butuh menyelaraskan tadi pikiran dan juga bibir mereka. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang pertama, saya ulang ya, cari tahu penyebabnya seperti apa, kemudian dilatih supaya hal itu bisa hilang, kemudian disiasati dengan cara berbicara dengan tempo yang lebih pelan, kemudian kita bisa berbicara dengan jeda, ya, bukan bisa berbicara dengan jeda, kita melakukan jeda maksudnya ya, kemudian tetap tenang, positif, dan berdoa. Gitu. Oke, itu dia ya. Jadi boleh teman-teman dicoba misalnya sadar nih, aku sering jadi boleh coba jeda sejenak ataupun berbicara dengan tempo yang lebih pelan. Dan yang terpenting juga seperti yang disampaikan Kak Agia dan Kak Naren, preparation is the key ya. Jadi harus lakukan persiapan agar nanti penampilan kita bisa maksimal dan juga totalitas pastinya. Nah, totalitas pastinya nanti kita juga bisa memikat hati para audiens ya. Ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih, terkait dengan bagaimana sih caranya kita untuk memikat hati audiens sesuai dengan rentang usianya. Jadi kan biasanya kalau kita jadi seorang public speaker, audiensnya pasti beragam ya, ada yang lebih muda, atau kita bertemu dengan audiens yang lebih tua dan juga setara sama kita. Boleh Kak Adito Sanjaya bagi dong tips and triknya kalau misalnya kita biar bisa untuk memikat hati audiens seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan gimana sih sebenarnya memikat hati audiens dengan range umur yang beda-beda, mungkin teman-teman gimana, masih semangat nggak dengerin WeTalk kita hari ini? Kalau masih semangat, boleh acungin jempol? Asik, siap. Oke, nice. Nah, teman-teman kalau ngomongin sebagai seorang public speaker, itu memang dituntut untuk memiliki versatility yang tinggi, atau daya adaptasi yang memang tinggi banget. Ini sesuai juga ditentukan dengan acaranya seperti apa, terus juga audiensnya berbeda-beda, suasananya juga beda-beda. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membedakan ini? Yang pertama adalah menyesuaikan materi dengan target audiensnya. Ya, jadi kita harus tahu nih tren sekarang nih apa sih yang disukai dengan audiens kita. Misalkan audiens kita adalah anak-anak muda,
Terus next-nya kita ketemu sama audiens yang setara, kemudian kita ketemu adalah dengan audiens yang lebih tua seperti itu. Kita bisa aja memakai satu tren yang sekarang ini lagi besar banget, tapi disesuaikan dengan masing-masing umur. Contohnya TikTok misalkan. Kita ke anak-anak muda ngomongin TikTok tentang apa sih yang lagi tren sekarang di TikTok, di aplikasi itu. Terus mungkin dengan yang setara, kenapa sih TikTok ini bisa besar? Kenapa sih dari segi bisnis itu dia bisa menjadi nomor 1 sekarang, atau naiknya memang tinggi banget gitu. Terus mungkin untuk yang lebih tua adalah kenapa kita harus menghindari TikTok, misalkan seperti itu, ya kan? Jadi itu yang bisa dilakukan adalah yang pertama dengan cara menyesuaikan materi kita dengan target audiensnya seperti apa, sesuai dengan trennya. Yang kedua adalah diksi atau pemakaian kata. Jadi pemakaian kata itu memang harus disesuaikan juga. Mungkin yang lebih muda itu untuk anak-anak yang lebih muda dari kita biasanya memakai bahasa lebih gaul. Ya, biasanya memakai dengan bahasa yang lebih santai seperti itu. Yang seusia dengan kita lebih profesional, yang lebih tua itu biasanya kita lebih menghargai atau dengan menggunakan kata-kata yang lebih formal seperti itu. Yang ketiga yang menentukan juga adalah pembawaan kita. Bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu. Untuk yang lebih muda mungkin kita bisa lebih hype, lebih semangat, itu nggak masalah, ya kan? Terus dengan yang sepantaran juga kita sudah tahu cara-cara atau porsi-porsinya seperti apa. Dan kalau misalkan yang lebih tua, nggak mungkin kita yang terlalu hype banget, gitu kan, yang wah selamat pagi semua. Tiba-tiba yang dengerin dia, kaget saya Pak, kayak gitu kan. Jadi itu akan membuat suasana malah menjadi kacau. Jadi sesuaikan dengan pemilihan diksi kita dan juga pemilihan cara penyampaian kita. Dan yang terakhir itu jangan lupa juga untuk performance kita head to toe, tidak hanya apa yang kita bicarakan saja, tidak hanya apa yang kita gestur kita aja, tapi apa yang kita kenakan. Bagaimana cara kita menyampaikannya juga sangat mempengaruhi dengan segala macam jenis usia gitu kan. Kita sudah harus tahu kalau misalnya untuk usia anak muda pakaiannya seperti apa, cara pembawaannya seperti apa. Itu juga berlaku untuk yang range usia selanjutnya dan juga seterusnya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya Widya rangkum, ada 3 poin ya. Yang pertama, penampilan head to toe ini harus diperhatikan sekali, dan kita juga harus tahu audiens kita itu siapa, apakah lebih dewasa, lebih muda, ataupun setara. Kemudian pembawaan kita, itu juga penting ya Kak Adi ya. Ya. Biar nggak, kalau misalnya kita sama orang yang lebih dewasa, kita malah seperti bagaimana kabarnya, seperti itu, kayak untuk anak-anak, jadi harus disesuaikan seperti itu. Dan yang terakhir adalah bahasa atau diksi yang dipilih ini harus tepat dan sesuai. Ngomongin tentang kosakata ataupun diksi, kita beralih ke Kak Agia nih. Kak Agia, di Google Form ini banyak juga yang bertanya-tanya, Kak, kalau saya ngomong suka kehabisan kata-kata nih, kosakata saya kurang, gimana sih Kak tipsnya untuk memperkaya kosakata dan menyusun tata bahasa yang tepat itu saat public speaking kayak gimana Kak? Jadi cara untuk menambah kosakata, kalau dari saya nih ya, yang pertama itu adalah baca apapun, baik itu berita, pelajaran, artikel, dan yang lain. Kemudian ketika sudah membaca, diperkuat dengan ditulis, biar kita ingat juga nih ada kata-kata baru yang kita baca, terus kita tahu, kita langsung tulis, dan pastinya banyak percakapan, banyak bersosialisasi, baik itu diskusi, ngobrol basa-basi, atau mungkin sekedar bertukar pikiran seperti itu, siapa tahu nih, kita akan mendapatkan kata baru dari lawan bicara kita. Jadi 3 hal tadi sih, membaca, kemudian kita tuliskan, kemudian kita banyak percakapan dengan orang lain, baik itu diskusi, mungkin debat juga bisa ya, atau mungkin ngobrol biasa seperti ini. Gitu. Oke, intinya baca ya. Kalau baca chat mantan, bagaimana Kak? Termasuk gitu. Kalau ada makna yang perlu diambil, ya ambil aja. Kalau yang perlu dibuang, buang aja ya. Siapa tahu mungkin mantan punya kata-kata baru untuk kamu. Oke, siap. Jadi itu dia ya, membaca, menulis, dan juga langsung praktekkan guys. Itu penting banget untuk kita bisa melatih memperkaya kosakata dan juga melatih kita menyusun tata bahasa yang tepat seperti itu. Oke, tidak terasa sudah 30 menit bahkan ya kita ngobrol-ngobrol di sesi pertama ini. Mungkin saya beralih langsung ke pertanyaan dari teman-teman. Di sini kami sudah memilih beberapa pertanyaan teman-teman. Jadi mohon maaf ya, tidak semua pertanyaan kami bisa bacakan. Dan untuk persesinya kami hanya coba pilih karena waktu juga 1 pertanyaan dulu yang akan dijawab oleh kakak-kakak narasumber. Pertanyaannya dari Yayang Intan dari Garut, katanya.
dalam meningkatkan kemampuan public speaking, terkadang ketika kita menjadi MC atau moderator harus mempunyai kemampuan improvisasi. Sebagai seorang pemula, bagaimana sih caranya agar bisa mempunyai kemampuan improvisasi? Boleh, siapa yang mau menjawab? Saya serahkan ke Kak Naren Tanjung ya Kak ya. Gimana sih Kak caranya untuk melatih improvisasi? Oke, ini juga kita ajarin di kelas yang reguler ya di Public Speaking Bali. Jadi kita belajar banyak kosakata seperti yang kayak Kak Ayu bilang tadi ya. Termasuk juga kalau memang ada kata-kata dari mantan, nggak apa-apa ya. Barusan juga langsung nih mantannya Kak Ayu tiba-tiba ngechat saya nih, Kak Ayu disalamin ya sama mantannya ya. Oke, jadi benar. Jadi kita harus bisa banyak membaca artikel, mencari kata-kata baru, kosakata baru yang kita temukan ya, baik itu di artikel, kemudian juga kita membaca berita atau kita bersosialisasi. Yang terpenting juga nih, kita juga harus menjadi pendengar yang baik, seperti yang Kak Vera tadi bilang. Sebelum kita menjadi pembicara yang baik, kuncinya juga kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Banyak mendengarkan mentoring dari expert, kemudian juga banyak mendengarkan dari idola-idola yang kita idolakan, seperti itu ya. Saya dengan hal-hal yang tadi kalau sudah bisa diaplikasikan, teman-teman saya yakin banget bisa lebih belajar lebih improvisasi, dan yang pasti dilakukan ya, nggak cuma mendengarkan tapi jangan lupa dilakukan ya. Gitu. Intinya adalah dilakukan. Wah, keren banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya obrolan kita di sesi pertama, pertahankan prestasi dengan public speaking Bali. Sebentar lagi kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu kejar mimpimu dengan skill public speaking. Tapi sebelum itu, saya mau ngajak kakak-kakak fasilitator di sesi pertama ini untuk mengumandangkan jargon dari public speaking Bali, Kak, sebelum kita mengakhiri sesi pertama ini dan lanjut ke sesi kedua. Boleh di open mic? Kak Agia, Kak Naren, dan juga Kak Adito Sanjaya. Nanti teman-teman di akhir sesi juga kita ajak ya untuk mensuarakan jargon dari public speaking Bali. Sudah siap, kakak-kakak? Siap. Siap ya? Siap. Apa-apa dari saya, public speaking Bali, speak up with confidence. Speak up with confidence. Terima kasih Kak Adito Sanjaya, Kak Naren Tanjung, dan juga Kak Agia. Sampai jumpa lagi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi talk show yang kedua, kejar mimpimu dengan skill public speaking. Oke, bagaimana teman-teman, masih semangat? Masih semangat seperti Kak Adi tadi, boleh jempolnya diangkat? Masih ya? Waduh, semangat semua. Ada yang sarangi juga. Oke, kita lanjut ke sesi kedua bersama 3 narasumber lainnya. Jadi di Public Speaking Bali ini kita ada 6 fasilitator. Yang teman-teman bertemu sekarang ini adalah fasilitator-fasilitator yang kalau misalnya teman-teman ikut kelasnya, yang akan dimentori oleh ke-6-6-nya sekaligus, guys. Jadi dapat pandangan, insight dari berbagai sudut pandang ya, dan punya karakternya masing-masing juga. Untuk sesi kedua ini, saya perkenalkan narasumber pertama kita, ada Kak Putri, bernama lengkap Komang Putri Cahaya Pratiwi SIKOM, merupakan profesional MC, announcer di OS Radio, dan juga presenter iNews TV. Kita sapa bersama, halo Kak Putri, dengan baju merahnya. Hai semuanya, salam sehat untuk kita semua ya. Terima kasih Widya. Siap, sudah siap sharing ya Kak ya? Siap pastinya. Oke, next selanjutnya, narasumber kedua kita adalah Kak Riko, atau bernama lengkap Ade Riko Wirawan, announcer, sportcaster Bali United FM, dan juga MC profesional. Kak Riko, halo. Boleh disapa dulu teman-temannya nih, yang join WeTalk 2021. Siap. Halo Kak Riko. Oke, sambil menunggu Kak Riko, kita perkenalkan dulu ya narasumber ketiga kita, yang tadi sudah kita ketemu lagi nih di sesi talk show terakhir ini. Ada Kak Vera, bernama lengkap Niputu Dwi Vera Yanti Utami, SSM HUM CSP, merupakan founder dari Public Speaking Bali, Certified Speaker Trainer, professional MC Public Speaker, sudah 14 tahun nih berkecimpung di dunia public speaking, dan juga sebagai announcer dan presenter juga. Wah, pokoknya komplit semua ya. Oke, kita sapa langsung. Halo Kak Vera, apa kabarnya? Halo, berjumpa lagi. Selalu semangat, selalu antusias. Tetap semangat dan sehat untuk kita semua ya. Semangat. Siap, harus semangat dong pastinya ya. Oke,
Selanjutnya nih, Kak Riko bagaimana, sudah terhubung kah? Sebelum kita lanjut untuk tanya-tanya bersama narasumber-narasumber kece kita. Oke, Kak Riko boleh disapa nih para peserta WeTalk 2021. Halo semuanya, selamat siang. Iya. Sehat-sehat semua ya. Tetap sehat, harus semangat, dan tetap menatap masa depan. Waduh, siap. Menatap masa depan yang cerah pastinya ya, Kak Riko ya. Oke. Walaupun di luar mendung, Siap. Sip. Untuk sesi kedua ini kita ambil topik kejar mimpimu dengan skill public speaking, teman-teman. Di sini mungkin teman-teman banyak yang bermimpi atau punya goals menjadi seorang MC profesional, public speaker profesional, ataupun yang berkaitan dengan public speaking atau profesi-profesi lainnya ya. Sekarang kita akan bahas tuntas beberapa pertanyaan terkait dengan profesionalitas dan juga ya terkait dengan kejar mimpimu. Jadi gimana sih caranya kita mengejar mimpi dengan skill public speaking seperti itu. Oke, untuk pertanyaan pertama ini juga banyak banget ditanyakan. Jadi Kak, saya mau dong jadi seorang MC profesional, public speaker profesional. Ada nggak sih tips and triknya untuk menjadi profesional? Boleh Kak Putri silakan untuk sharing gimana sih caranya tips and trik biar kita bisa menjadi seorang yang profesional dalam suatu bidang. Oke, baik. Terima kasih Widya atas pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua, seluruh peserta WeTalk 2021 seluruh Indonesia yang sudah bergabung bersama dengan kita semua pada pagi sampai siang hari nanti ya. Jadi kalau kita berbicara tentang profesional, wah Widya atau teman-teman yang lain nih, sebenarnya apa sih artinya profesional? Jadi ada banyak banget definisi tentang profesional. Jadi kalau dari beberapa definisi yang saya rangkum, profesional itu adalah, ada yang bilang, profesional adalah ketika kita bisa konsentrasi terhadap suatu bidang dan kita bisa melakukan hal tersebut secara konsisten dan akhirnya kita menjadi ahli. Ya kan Widya? Kita pernah dengar yang namanya penyanyi profesional, MC profesional, artinya mereka yang memang menggeluti bidang tersebut dan mereka memang ahli atau expert. Kemudian ada definisi lainnya juga bahwa profesional adalah ketika kita melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak, itu dalam konteks pekerjaan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sih Kak Putri kita untuk menjadi seorang yang profesional? Nah, kalau kita ingin dianggap sebagai seorang profesional yang expert terhadap suatu bidang, intinya kita harus belajar terus dong. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Dwi Vera ya, ada yang namanya hukum kesuksesan, 10.000 jam. Kita harus konsisten melakukan hal tersebut. Kita harus latihan, kita harus mencari komunitas, kita harus mencari mentor yang tepat, baca buku yang relevan. Itu adalah beberapa cara untuk kita bisa menjadi seorang yang profesional, untuk bisa ahli dalam suatu bidang. Nah, kemudian bagaimana untuk menjadi seorang profesional di definisi yang kedua? Kita bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Nah, simple aja sih teman-teman ya. Ketika kita bekerja dengan orang atau dengan klien, pasti mereka mengharapkan yang terbaik dengan kita sebagai si pemberi jasa. Kesepakatannya apa? Otomatis masalah waktu adalah hal yang sangat sensitif ya dalam bekerja. Kita harus untuk on time. Itu sepele, tapi ketika first impression saja kita sudah memberikan kesan yang negatif, mulai datang terlambat dan lain sebagainya, kacau. Karena kalau kita udah yang namanya terlambat, kacau semuanya. Ya kan Widya? Preparation-nya kurang, mentalnya deg-degan, apalagi yang namanya kalau kita sebagai MC dan lain sebagainya, ada banyak perubahan last minute. Jadi itulah fungsi kita untuk datang on time, bila perlu lebih awal. Jadi lebih baik kalau Putri sih, lebih baik menunggu daripada ditunggu, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah profesional dalam hal bagaimana kita mau menarik orang dengan first impression kita. Oke, first impression ini yang penting perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa membawa diri dengan penampilan. Ya, tadi Kak Adit saja juga sempat menyampaikan bahwa penampilan adalah hal yang penting sekali untuk kita bisa menunjukkan diri bahwa kita adalah orang yang profesional. Kita tahu konteksnya. Kita ini sedang meeting dengan siapa, kita sedang bekerja dengan siapa, audiens kita siapa. Kita harus bisa memposisikan diri. Bahkan untuk saya pribadi, untuk meeting aja, saya ini udah dress up-nya wow gitu ya, mungkin teman-teman juga udah tahu gitu kan ya, kalau meeting aja dandanannya udah kayak mau MC beneran, cuma nggak pakai bulu mata palsu aja. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa kita mengapresiasi klien ya, kita mengapresiasi siapa yang kita ajak bertemu dengan menunjukkan penampilan yang bagus. Sepele tapi penting adalah
fast respon. Ayo, siapa yang suka alasannya? Aduh maaf ya, chat kamu tenggelam, itu chat apa kapal Titanic gitu kan, kok tenggelam. Jadi memang kita harus juga berpikir untuk fast respon, karena kalau kita cepat menanggapi, orang bertanya, orang nanya availability kita dalam bekerja, kita cepat merespon, mereka senang. Tapi kalau kita udah dianggap, coba chat Putri tawarin dia job gini-gini, aduh nanti aja dah, dia lama sekali balesnya. Nah, hilang lagi kesempatan kita untuk mendapatkan peluang. Jadi itu adalah beberapa hal dalam hal profesionalitas yang perlu kita perhatikan. Kayak gitu, Wit. Wah, jadi udah komplit banget ya disampaikan ya. Dan itu adalah tips-tips yang bisa teman-teman lakukan ya sebagai seorang profesional. Misalnya teman-teman mau jadi seorang profesional dalam suatu bidang, jadi boleh diikuti caranya dari Kak Putri. Yang pertama harus on time, terus harus siap dengan segala perubahan yang ada, posisikan diri, dan yang terakhir ada fast respon. Ayo, siapa yang di sini late respon biasanya? Sekarang mulai ubah mindset-nya jadi harus fast respon ya. Siap. Itu untuk off stage-nya sepertinya Kak ya, untuk profesional di off stage-nya itu penting banget. Dan yang nggak kalah penting juga profesional kita saat on stage. Ya kan kita tanyakan ke Kak Riko Wirawan. Kak Riko ini banyak juga yang tanya-tanya terkait dengan, kayak banyak yang tertarik jadi profesional MC deh Kak. Jadi pertanyaannya itu adalah gimana sih kalau misalnya kita menjadi seorang MC, bagaimana gestur yang tepat nih supaya kita terlihat profesional? Boleh di-sharing Kak Riko? Kalau kita bicara profesional on stage ya, untuk masalah gestur dan lain-lain, tapi kita perhatikan dulu deh. Biasanya kita dari segi profesional itu kita menentukan dengan acara. Biasanya kita bisa lihat acaranya apa, kemudian dress code-nya apa, terus harus bagaimana. Jangan sampai nanti mungkin acaranya memang menentukan dress code. Misalnya nih, kita di Bali biasanya sering dapat sering dapat himbauan untuk pakai pakaian adat gitu, dress code-nya misalnya. Terus kita tiba-tiba datang dengan dress code yang salah. Itu juga sudah menyimpang dari profesional on stage. Kemudian dari segi gestur tubuh, biasanya kalau MC pada umumnya ketika kita melakukan MC atau kita membawakan sebuah acara, jangan lupa memperhatikan gestur yang di mana mungkin badan tegap, tidak bungkuk, seperti itu. Terus kita berbicara dengan lugas, tegas, kemudian artikulasi jelas, dan lain sebagainya. Jadi itu memang ada beberapa trik, itu kita sering bahas banget di kelas reguler. Jadi untuk teman-teman yang penasaran banget, itu bisa nanti diikutin. Tapi ada satu hal penting yang saya ingin katakan ketika on stage, profesional yang sering harus kita lakukan di on stage. Ada 3V yang harus diselaraskan atau diseimbangkan. Yang pertama, ada vokal. Kemudian ada voice. Kemudian ada visual. Jadi ketiga-tiganya ini harus balance dengan untuk menuju sebuah profesional on stage. Dimana kalau misalnya kita vokal itu bagus, kemudian visual kita bagus, tapi voice kita nggak bagus, itu juga nggak maksimal. Kemudian begitu juga sebaliknya, voice bagus, kemudian visual bagus, tapi vokalnya nggak bagus, itu juga nggak maksimal. Vokal bagus, voice bagus, tapi visual juga kurang menarik. Nah, itu juga nggak maksimal. Jadi usahakan ketika kita on stage, 3V ini itu harus diseimbangkan. Ingat ya, ada 3V yaitu voice, vokal, dan visual. Itu aja sih. Oke, siap. Saya tambahin P-nya lagi satu, Kak. Karena Kak Riko 2 tangan aja ya. Saya tambahin lagi satu. Iya. Jadi ada 3V ya. Ada verbal, vokal, dan juga visual, guys. Itu boleh dipraktekkan agar penampilan Anda sebagai profesional MC ini bisa maksimal pastinya. Siap, terima kasih Kak Riko. Oh ya Kak, terkait dengan penampilan on stage juga nih. Kita kan sebagai MC, kita ngomongin tentang MC ya. Jadi kalau misalnya, atau public speaker deh, kita kan pasti harus dekat dengan audiens. Caranya adalah dengan melakukan eye contact. Nah itu juga penting banget, tapi beberapa orang mungkin takut melakukan eye contact itu sendiri. Menurut Kak Riko, seberapa penting sih eye contact dan bagaimana sih cara kita untuk melakukan eye contact yang tepat? Kalau misalnya audiensnya ada beribu-ribu orang, atau hanya cuman bersepuluh, bertiga seperti itu, Kak? Sebetulnya kalau dibilang eye contact itu penting, ya penting banget sih. Pasti itu penting banget untuk eye contact. Nah,
Apalagi kalau kita misalnya menghadapi audiens dengan belasan ribu audiens gitu misalnya. Kan kita nggak mungkin ya lihat satu-satu yang di pojok, atau yang ada di belakang, ya kan? Atau yang ada di parkiran gitu kan nggak mungkin. Atau yang masih di rumah aja rebahan nggak mungkin dong. Jadi eye contact itu perlu. Cuma yang nggak perlu kita deketin untuk pandangan kita kepada audiens yang susah dijangkau. Kita cukup melakukan eye contact untuk yang di depan. Namun mata kita ini akan keliling gitu istilahnya. Kalau saya mengistilahkan itu keliling. Jadi ke sudut kanan, kemudian apa yang kita bicarakan kita melakukan eye contact ke penonton. Karena dengan eye contact itu kita secara tidak langsung itu kita melakukan komunikasi. Kita mengajak mereka untuk berkomunikasi. Kita menyampaikan informasi kepada mereka dan mereka akan merasa diperhatikan. Ketika mereka menerima eye contact dari kita, mereka juga akan wow. Wow, apalagi kalau misalnya MC-MC-nya tuh cantik-cantik kayak fasilitator di Public Speaking Bali ya. Jadi orang juga ngelihatnya, wow, minta nomor handphone gitu. Isiin kuota gitu. Transferin pulsa gitu. ya kurang lebih seperti itu. Karena eye contact itu sangat penting. Jadi untuk teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan, misalnya, kecuali radio ya, radio tidak akan bisa eye contact karena yang teman-teman lihat pasti itu mikrofon atau mungkin operator di sebelah atau siapa mungkin yang lewat gitu kan, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya di TV untuk MC. Halo Kak Riko, masih terhubung ya Kak ya? Jadi itu dia teman-teman, eye contact itu benar-benar penting banget. Tapi jangan terlalu intens juga ya sama satu audiens, nanti muncul benih-benih cinta. Kak Riko bagaimana? Tadi sempat terputus. Ya, jadi eye contact itu sekali lagi Widya, eye contact itu sangat penting sekali ketika kita melakukan kegiatan public speaking. Eye contact. Oke, siap. Jadi nggak ada alasan ya untuk nggak berani melakukan eye contact, karena dengan eye contact itu kita ada satu poin plus nih, kita bisa lebih dekat sama audiens. Jadi itu akan mendukung kita dan juga menjadi mendukung performance kita bisa lebih maksimal lagi pastinya. Siap. Betul. Terima kasih Kak Riko. Semoga teman-teman yang menjawab terkait dengan eye contact sudah tidak takut lagi melakukan eye contact ya. Kalau eye contact Kak, misalnya kita nggak berani ngelihat matanya langsung, itu bisa ngelihat kemana sih Kak? Apa boleh ke tembok belakangnya atau bagaimana? Jangan. Kalau misalnya kita nggak boleh lihat kan gini, pada dasarnya ketika kita berbicara di depan umum kan itu ada banyak orang ya. Ketika mungkin kita berbicara kita melakukan eye contact dengan satu orang nih. Mungkin orang itu kayak ngerasa risih gitu di eye contact-in. Masih banyak loh orang-orang yang lain yang bisa kita eye contact. Ya paling enggak gini, ketika kita tidak merasa nyaman dengan melakukan eye contact kepada audiens, yang perlu kita lihat adalah cue card. Kalau kita tidak melihat cue card, bayangkan itu materi ke skip semua. Tapi ya itu ya, eye contact. Tapi jangan sampai kamu melihat tembok atau melihat apa, karena audiens pun itu perlu dihargai dan dianggap bahwa mereka si MC ini ngobrol sama kita gitu. Kita nih dianggap loh di perbincangan ini. Betul gitu banget. Aja sih. Apresiasi audiens ya dengan cara melakukan eye contact. Terima kasih Kak Riko. Next kita beralih ke Kak Vera nih Kak. Ini seru banget juga untuk dibahas, menarik banget terkait dengan bagaimana sih caranya kita untuk mencairkan suasana. Misalnya kita sebagai pembicara ataupun MC, cara untuk mencairkan suasana dan meningkatkan partisipasi audiens. Boleh di-sharing Kak Vera? Oke, thank you Widya. Nah, ini juga sering nih diperhatikan sama audiens ya. Ih ampun, kok pembicaranya ngebosenin banget sih, vokalnya datar banget, terus nggak ada ekspresinya, nggak ngajak kita semangat, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget nih teman-teman yang teman-teman bisa lakukan kalau misalkan berbicara di depan umum, atau berbicara di forum, atau berbicara di depan kelas gitu kan. Yang pertama kuncinya adalah, jika teman-teman mau audiens antusias, kitanya sebagai pembicara juga harus antusias. Karena pertama, antusiasme dan juga semangat itu menular. Ya, berbicara itu transfer energi. Jadi energinya yang kita berikan harus energi yang positif dan semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, selain yang namanya antusias dan juga semangat, teman-teman juga bisa pakai teknik ice breaking. Pasti udah nggak asing dong ya. Ice breaking seperti apa yang kita bisa aplikasikan? Sekarang tergantung audiensnya. Kalau misalnya depan kita anak-anak kecil, kita boleh ajak semuanya berdiri ya, kita tepuk tangan, kita nyanyi dulu. Itu untuk anak-anak TK, SD.
Tapi kalau misalkan di depan kita itu remaja ya yang milenial, kita bisa gaungkan tagline Public Speaking Bali, speak up with confidence. Karena ketika kita menggerakkan audiens untuk mengatakan sesuatu atau bergerak, menggerakkan tubuhnya, itu akan membuat suasana semakin panas dan mereka pun antusias rekan-rekan. Jadi nggak cuma kita yang bergerak, visual, vokal, verbal, tapi mereka pun juga ikut berpartisipasi. Bagaimana kita membuat hubungan antara pembicara dan juga audiens itu menarik, tentu kita harus ada chemistry-nya, datang lebih awal. Ngobrol sama salah satu peserta yang datang, ngobrol sama panitia, ngobrol sama teman-teman sound system. Karena ketika kita sudah masuk ruangan, kita akan mengisi sebuah acara, semua kan energi ya. Ketika kita datang lebih awal, kita bisa membangun energi yang sefrekuensi dengan orang di sana. Jadi cari yang ramah, kita boleh ajak ngobrol, Pak gimana Pak kabarnya, Bapak peserta ya Pak? Jadi ketika kita on stage, kita udah kenal, oh saya sudah kenal Bapak itu. Itu namanya Bapak Wahyan, tadi saya sudah kenalan sebelum on stage. Jadi lebih tenang, lebih enak pembawaannya. Dan tipe-tipe ice breaking itu banyak banget. Nanti kita akan share tentunya tergantung nanti dari jenis audiensnya, rekan-rekan. Ya, biasanya yang paling jago ice breaking itu Kakak Riko. Kakak Riko nanti boleh di-share ya. Karena saya sering juga mendapatkan ice breaking yang Kak Riko tak aplikasikan juga. Ternyata mantap betul ya. Thank you. Itu dia Widya. Oke, itu dia ya. Jadi kuncinya adalah kita sebagai pembicara, MC atau public speaker ini harus antusias dulu supaya audiens ini juga mau untuk bareng-bareng kita untuk memeriahkan acara. Seperti itu. Siap. Dan caranya adalah juga dengan ice breaking. Nanti banyak banget kok referensi-referensi yang bisa teman-teman cari, entah itu di internet atau nanti boleh tanya-tanya ke fasilitator Public Speaking Bali ya. Siap. Oke. Sebelum lanjut lagi, Widya ada polling lagi teman-teman, jadi bantu untuk bareng-bareng kita voting ya, kira-kira siapa sih yang paling banyak, sebentar. Oke, sudah muncul teman-teman, kendala public speaking yang biasa Anda alami. Belibet, jeda, blank. Mungkin ada yang lain juga ya, kendala-kendalanya, tapi kita ciutkan jadi 3 pilihan aja dulu. Oke, siap? Masih nunggu ya? Baru 60%. Ayo teman-teman, bantu untuk di voting kira-kira apa sih kendala yang paling sering muncul saat teman-teman melakukan public speaking ataupun berbicara di depan umum. Oke, siap. Sepertinya sudah semua ya. Oke, kita end poll. Mari kita lihat bersama. Ternyata, teman-teman, kendala yang paling banyak untuk peserta WeTalk 2021 ini adalah belibet, terus blank, dan jeda. Tadi jeda sudah disampaikan ya solusinya oleh fasilitator Naren Tanjung. Dan sekarang kita mau bahas dari yang paling banyak dulu, itu adalah belibet. Dia mau tanya ke Kak Putri ini, karena kan Kak Putri ini sebagai seorang TV presenter ya, sudah pernah di Net TV juga, Kompas TV juga, sekarang di iNews TV. Nah, pasti kita harus menghindari banget yang namanya belibet. Boleh dong Kak dibagi tips and triknya, bagaimana caranya untuk mengatasi belibet saat kita berbicara? Oke, baik. Terima kasih ya Widya ya, dan teman-teman semua juga di sini. Dan saya juga sudah cek ini kolom chat, ternyata juga ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan news presenter. Saya coba langsung menjawab ya, langsung ditanggapi. Jadi untuk news presenter atau belibet, oke kita ngomongin belibet dulu. Belibet ini adalah hal yang sangat manusiawi. Tahu nggak kenapa? Jujur saya juga adalah orang yang punya kendala belibet karena dulunya kalau ngomong itu cepet banget. Heran loh. Jadi itu adalah yang selalu menjadi masukan untuk saya ketika di awal-awal karir adalah, Putri coba ngomongnya dipelanin dikit ya, jangan cepet-cepet, kita nggak ngerti ngomong apa. Nah itu yang membuat kita tuh sering belibet. Nah tipsnya ada 4 nih teman-teman ya, yang sudah Putri rangkum spesial buat teman-teman semua. Yang pertama adalah buka mulutnya, jangan jaim-jaim. A ya A, I, U, E, O, R, B, P, O, H, mulutnya ini akan membantu kita, tapi sengaja jangan aku ya juga. Jadi dibuka mulutnya yang pertama maksimal dan sebaik mungkin, yang kemudian yang kedua ini juga sudah adalah diperlambat, bukan power kurangi ya, tapi temponya yang diperlambat. Jadi itu akan bantu kita mensinkron antara apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan.
ya. Karena seringkali permasalahannya adalah mulut ini terlalu cepat berbicara, otaknya mikirnya belakangan. Makanya kan sering kita dengar adalah pikirkan dulu baru ngomong. Itu emang benar teman-teman. Ya, kita harus berpikir dulu, kita rangkai dulu kata-katanya dengan baik, kemudian kita bicarakan dengan lebih terstruktur. Caranya adalah temponya diperlambat. Kemudian yang ketiga, powernya ditingkatkan. Ya, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif ketika kita grogi, teman-teman. Kita angkat powernya. Power diangkat bukan berarti apa? Teriak. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi powernya kita angkat, lebih antusias lagi ketika kita berbicara, lebih semangat lagi karena antusiasme itu sangat menular. Jadi ketika kita sebagai seorang speaker atau sebagai seorang MC sudah bersemangat di awal, otomatis ini akan menularkan ke audiens, mereka juga akan antusias untuk mendengarkan kita. Kemudian yang keempat tipsnya untuk mengurangi belibet adalah senyum. Tahu nggak sih, senyum ini juga bisa membantu kita untuk mengurangi segregasi vokal ya, atau atau Jadi kalau misalnya teman-teman nih dalam suatu kondisi lagi baca cue card, tiba-tiba lupa mau ngomong apa, senyum aja, senyum. Daripada lebih baik, misalnya gini, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, senang sekali saya Putri Cahaya, saya hampir lupa tadi memperkenalkan diri. Jadi saya kontrol bibir saya daripada saya coba arahkan untuk tersenyum. Jadi itu adalah tipsnya teman-teman. Itu mengurangi belibet dan juga sekaligus mengurangi segregasi vokal atau jeda itu. Itu adalah belibet. Widya mungkin langsung menyambung tentang news presenter ya, gimana caranya untuk bisa nggak belibet pada saat kita membacakan berita. Itu kuncinya yaitu tadi pemanasan dan juga dengan melakukan hal-hal 4 hal tadi. Yang pertama adalah buka mulutnya, yang kedua adalah temponya diperlambat, yang ketiga adalah power ditambah, yang keempat adalah senyum. Dan juga seringkali ini juga berlaku untuk announcer, MC atau news presenter ya. Jadi yang berikutnya adalah pemanasan. Kita bisa A, I, U, E, O. Kita bisa mengeluarkan aura-aura negatif dalam tubuh kita dengan nah, kayak gitu contohnya ya. Kita bisa keluarkan aura-aura negatif dalam tubuh kita, groginya, ketidakpercayaan dirinya, kita hempaskan dengan suatu teriakan sekali aja. Kalau sering-sering seret nanti ya, belum ngomong udah seret. Nah, kemudian juga senam wajah. Itu penting sekali ya. Senam wajah ya seperti apa. Jadi ini bisa membuat otot-otot di sekitar bibir kita lebih rileks, lebih lemes, dan itu akan memudahkan kita dalam berbicara. Kemudian setelah itu ada yang namanya humming, teman-teman. Ya, humming ini ditujukan untuk membuat suara kita lebih bulat. Jadi gini, cara ngetesnya hummingnya benar atau enggak, coba dirasakan teman-teman. Ininya mau getar enggak? Ya, ininya mau getar enggak? Kalau udah getar, berarti humming teman-teman tekniknya udah benar. Jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk membuat suara-suara yang masih agak cempreng atau apa, dengan latihan yang konsisten itu akan membuat kita menghasilkan suara yang baik, dan itu juga bisa membuat kita menjadi seorang news presenter yang baik dengan suara yang maksimal, dengan intonasi pengucapan yang tepat dan anti belibet. Nah, kayak gitu Widya. Oke, jadi belibet itu karena kita terlalu cepat berbicara ya Kak Putri ya, jadi harus dikontrol. Iya, karena nggak nyambung, Wid. Kadang-kadang ngomongnya cepat, otaknya lebih lama mikirnya, jadi lebih duluan ngomongnya. Nggak tahu apa yang mau diomongin, nah itu jadi masalah. Iya, jadi diatur ya temponya teman-teman, dan juga powernya boleh diangkat seperti yang diinformasikan oleh Kak Putri tadi. Terus senyum itu juga salah satu cara untuk mengatasi belibet, dan jangan lupa juga pemanasan sebelum kita melakukan public speaking di depan umum ataupun voice over, entah yang berhubungan yang berkaitan dengan public speaking. Ada pemanasan, senam wajah, A, I, U, E, O, itu harus diperjelas. Oke, seru banget ya teman-teman ya talk show kita hari ini. Widya masih ada beberapa pertanyaan nih. Widya lanjutkan ya, lagi 1 atau 2 pertanyaan, nanti kita akan sambung ke pertanyaan dari audiens. 1 pertanyaan lagi. Siap, untuk selanjutnya, Widya mau tanya, tadi kan udah belibet, udah dikasih solusinya nih oleh Kak Putri Cahaya. Selanjutnya untuk blank. Siapa yang sering mengalami ini saat berbicara di depan umum? Pastinya sebagian besar ya mengalami blank, tiba-tiba diam. Jadi nggak tahu mau berbicara apa. Boleh Kak Riko Wirawan, boleh dibagi tipsnya gimana caranya untuk mengatasi blank saat kita berbicara di depan umum? Terima kasih Widya. Nah, ini juga sangat menarik sih teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang sedang menyaksikan atau sedang join di webinar kali ini. Ini sangat sangat sering terjadi di kota-kota besar gitu. Blank ini bukan cuma seorang pemula aja, tapi
senior pun kadang-kadang masih, maksudnya orang-orang yang sudah expert di bidangnya juga masih sering merasa blank gitu. Nah, kalau menurut saya dan saran saya ketika teman-teman melakukan apapun MC, presenter, kalau blank misalnya MC sih, MC yang paling enak banget kalau misalnya blank itu melakukan ice breaking. Nah, seperti yang Kak Vera bilang tadi, kalau saya biasanya triknya ketika saya blank, saya akan melakukan ice breaking. Dan tergantung situasi ya, tergantung situasi, tergantung saya MC acara apa, tergantung audiensnya seperti apa. Kalau mungkin acara yang tidak formal, itu saya bisa joking-joking apa kayak yang saya lihat di sekitar gitu. Misalnya ibu-ibu bawa anak pakai baju merah gitu. Itu bisa kita alihin ke situ dengan joking gitu atau jokes. Nah, kalau untuk ice breaking, banyak banget ice breaking yang bisa dilakukan. Kalau saya blank biasanya ice breaking. Contohnya gini. Sebelum saya lebih lanjut, mungkin untuk teman-teman bisa dicek kolom chatnya. Boleh? Saya ada ngechat pribadi untuk teman-teman yang beruntung hari ini. Saya akan kasih sebuah hadiah. Ada nggak chat pribadi? Coba di kolom chat ada nggak? Kalau ada, respon ada. Kalau enggak, jawab enggak. Saya chat ke pribadi teman-teman yang beruntung ya untuk hari ini. Ada nggak? Saya kasih waktu 5 detik deh. Nggak ada. Nggak ada. Lagi? Nggak ada. Nggak ada. Ya begitulah teman-teman, saya selain fasilitator, kerjaan saya nipu ya. Jadi teman-teman jangan ambil hati ya. Nah itu juga salah satu ice breaking. Teman-teman ada effort untuk membuka chat kan. Jadi kadang-kadang kalau saya kalau saya biasanya di venue untuk MC itu biasanya saya suruh audiens itu sampai lihat kolong meja atau segala macam. Nah itu merupakan salah satu obat blank saya. Jadi menurut saya ketika teman-teman blank, ice breaking, improvisasi tapi jangan terlalu berlebihan sehingga nanti ketika sudah melakukan ice breaking atau blank kalau sudah melakukan ice breaking atau improvisasi, nah disitulah kadang-kadang kesempatan teman-teman untuk berpikir, oh ini tadi yang harusnya saya harus ucapkan tapi tadi ke-skip gitu. Wah, ini harus balik lagi. Nah, ketika sudah selesai itu, ketika sudah siap lagi untuk memulai, tarik lagi ke materi ke materi yang sebenarnya ke benang merahnya gitu. Itu mungkin sedikit tips untuk blank ya. Untuk selengkapnya nanti di kelas aja ya. Oke siap, terima kasih Kak Riko Wirawan. Pasti teman-teman pada kepo ya tadi sambil ngecek juga chat box-nya, ternyata nggak ada yang di chat, ternyata tipuan. Waduh, Kak Riko Wirawan ini emang paling banyak nih ide-ide ice breaking-nya Kak Riko. Oke, teman-teman, mungkin terakhir ini ada pertanyaan juga dari Google Form ya yang sudah kita rangkum. Widya mau tujukan ke Kak Vera terkait dengan tadi kita udah membahas bagaimana caranya untuk tips and trik jadi profesional dan segala macam ya, ice breaking, pentingnya eye contact. Nah, setelah kita sudah berhasil menjadi profesional, gimana sih caranya kita untuk membentuk personal branding kita supaya dikenal oleh masyarakat luas? Silakan Kak Vera. Baik, terima kasih Widya. Teman-teman masih semangat ya? Boleh jempol diangkat, digoyang-goyangin. Ya, asik. Tinggal back sound ini aja, dangdut aja nih. Thank you semangatnya. Mudah-mudahan menular juga ke rekan-rekan yang lain. 133 orang seluruh Indonesia. Jadi teman-teman berbicara tentang personal branding, waduh ini adalah satu hal yang memang sangat diperlukan di era digital seperti sekarang ini ya. Jadi nanti akan ada era baru yang muncul yaitu era supernova, di mana robot akan bertugas. Jadi peran manusia itu sangat terbatas, tapi tidak bisa menggantikan peran manusia, itu tidak bisa digantikan oleh peran robot. Mungkin dia lebih ke teknikal, tapi kita manusia akan ada langsung touch ke manusia lain, dengan customer, klien, dokter, dan lain sebagainya, rekan-rekan ya. Nah, terkait dengan personal branding ini patut kita pupuk dan kembangkan bersama. Jadi ingat, personal branding itu adalah ketika kita ada di satu ruangan, ketika kita tidak ada di ruangan itu, mereka akan menilai kita seperti apa. Dari mana personal branding itu dibentuk? Yang pertama, tentunya dari bagaimana kita membawa diri, merepresentasikan diri. Karena personal branding ini erat juga dengan reputasi. Dari mana membentuknya? Pertama, cari passion. Fokusnya kemana? Contoh, teman-teman suka masak nih, chef. Jadilah seorang chef, share di media sosial, segala sesuatu tentang cara buat tutorial, tips-tips, dan lain sebagainya. Sekarang kita berkumpul dengan orang-orang yang passionate di bidang public speaker. Coba setelah webinar ini kita share, wah tadi senang banget nih sharing sama teman-teman yang memang satu
satu bidang, satu hobi dalam bidang public speaking. Nah, itu kan pelan-pelan sudah memunculkan branding. Oh, ternyata dia ikut webinar public speaking, dia tertarik dalam bidang public speaking. Coba dia diaplikasikan beberapa tips yang telah diberikan oleh para fasil pelan-pelan sambil mengumpulkan 10.000 jam terbang tersebut, rekan-rekan. Jadi mari kita sama-sama share hal-hal yang positif, yang sesuai dengan bidang kita. Jangan sampai memberikan brand yang buruk tentang diri kita. Jangan rendah diri, kan ada rendah hati dan rendah diri, rekan-rekan. Jadi kalau rendah diri yang lebih, nggak bisa apa-apa, apalah, kita mulai banding-bandingkan. Kenapa nggak kita bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya, bukan bandingin atau comparing dengan orang lain, kan seperti itu. Jadi mari kita membuat personal branding yang baik, yang positif, sehingga nanti ketika kita mau apply pekerjaan untuk teman-teman yang masih sekolah, kuliah, kan nanti akan dicek banget tuh. Atas nama Dwi Vera langsung dicek di Google, wah ternyata sempat upload sesuatu yang tidak baik, itu kan jadi pertimbangan ya, seperti itu rekan-rekan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita bisa lakukan untuk membentuk personal branding, karena personal branding itu dibentuk, bukan bakat, bukan dari lahir. Personal branding itu dibentuk, ya. Oke, berbicara tentang personal branding rekan-rekan, nah ini menarik sekali nih. Saya izin share screen ya rekan-rekan ya. Karena personal branding ini menjadi salah satu program juga yang ada di Public Speaking Bali. Itu akan menjadi pertemuan terakhir. Jadi ada banyak kejutan di bulan Agustus ini menyambut 17 Agustus 2021 Hari Kemerdekaan. Kami dari Public Speaking Bali juga benar-benar ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih aware bahwa public speaking ini penting banget di segala profesi, soft skill ini penting banget, tidak hanya hard skill, mari kita sama-sama untuk menggali potensi diri kita. Teman-teman, apakah teman-teman pernah merasakan hal ini? Belepotan, atau masih grogi, blank, tadi udah dibahas semua, kurang percaya diri, kesulitan menyusun kata, atau muncul ya pasti tadi kita udah ikut polling juga, jadi sudah muncul. Ya, sering. Jika jawaban Anda sering, apakah Anda ingin tahu solusinya? Ingin berbicara secara terstruktur, lebih percaya diri, ngobrol berjam-jam tanpa kehabisan topik, tanpa rasa canggung, ingin punya teman yang setia dan berkualitas. Nah, ini dia strateginya, tipsnya yang teman-teman bisa dapatkan dengan bergabung di komunitas networking ya yang tepat. Untuk siapa kelas ini dibuat? Mahasiswa, fresh graduate, pekerja kantoran, content creator, freelancer, dan apapun profesi teman-teman. Dan ini terbuka untuk umum dari seluruh Indonesia, bahkan kemarin kita punya siswa juga dari luar Bali, dari luar negeri juga. Jadi ada beberapa teman-teman bule yang datang ke kantor juga teman-teman ya. Tapi Kak Vera, kita kan lagi di Blitar Kak, lagi di Papua atau di berbagai daerah, bukan di Bali. Gimana? Nah, untuk teman-teman yang ada di Bali, kita punya regular class. Masih ada satu kuota lagi yang akan kita mulai kelasnya di tanggal 14 Agustus 2021. Kita buka pendaftaran sampai 12 Agustus 2021. Bonusnya banyak banget. Biaya pendaftaran free, dapat kaos. Teman-teman dapat visit langsung ke radio yang ada di Bali. Kita langsung lihat gimana sih orang siaran. Kita bisa nengokin Kak Riko di Bali United, gimana siarannya, alat-alatnya apa. Langsung the real practice. Join PSB program, dapat sertifikat, networking. Kita punya grup Public Speaking Bali Community yang sering banget share lomba-lomba, lowongan pekerjaan yang erat katanya dengan broadcasting. Ya, dan special diskon juga. Ini untuk satu kuota. Teman-teman bisa catat untuk nomor admin kita untuk yang di Bali. Tapi kalau misalkan yang di luar Bali atau yang di Bali nih pengen memperdalam karena situasi PPKM seperti ini, kami ingin menjangkau dan membantu lebih banyak lagi masyarakat Indonesia untuk peduli akan pentingnya public speaking. Kita punya kelas online. Wow, seru banget nih ketemu langsung sama kakak fasilitator, sangat luar biasa ya. Kalau yang online gimana Kak Vera? Kita punya 5 modul. Teman-teman bisa pilih. Kita punya basic communication modul, 2 modul. Ada radio announcer khusus 4 modul, ada TV presenter, ada MC dan moderator, serta personal branding dan presentasi. Silakan ya teman-teman tertariknya yang mana, dan harganya sangat terjangkau. Per modulnya hanya Rp150.000 aja teman-teman. Teman-teman bisa langsung ketemu dengan hasil mentoring, langsung networking dengan berbagai peserta dari seluruh Indonesia. Kalau mau beli harga paket lebih murah lagi, 2 modulnya cuma Rp250.000, kalau 4 modulnya cuma Rp500.000 aja.
Ya, informasi detail silakan hubungi admin. Jadwal kelas kami sudah siapkan. Start kelas online 21 Agustus 2021 sampai bulan September. Tergantung teman-teman prefer yang mana. Kalau boleh nggak cuma satu modul aja, it's okay. Kalau aku mau paket dong 4 modul, yuk silahkan. Jadi kami welcome banget teman-teman. Kami pengen bantu teman-teman untuk upgrade skill public speaking, untuk berkembang bersama, bertumbuh bersama, untuk tetap mempertahankan prestasi dan kita sama-sama gapai mimpi kita. Ya, ini untuk jadwal kelasnya rekan-rekan dari bulan Agustus sampai September pertengahan, tergantung pilihan kelas yang mana. Dan ini untuk link pendaftarannya boleh difoto atau di screenshot. Dan materi ini, detail pendaftaran kami akan kirimkan ke email juga, sekaligus pengiriman e-certificate. Kuotanya terbatas, untuk kelas online minimal 3 orang, maksimal 10. Kalau lebih dari 10 kita tidak terima lagi. Jadi udah interval Agustus September selesai online kelas. Kami nggak tahu setelah September apakah akan ada online lagi atau tidak. Jadi manfaatkan kesempatan dan peluang emas ini untuk kita growing together, kita sama-sama gapai mimpi dengan fasilitator yang sangat passionate. Saya yakin tentu akan membuat kita lebih bertumbuh bersama ya. Jadi kamu benar-benar pengen banget bantu teman-teman yang ada kendala dalam public speaking. Dan tentu untuk upgrade skill-nya ya. Daftar sekarang juga, kuota terbatas, call center-nya boleh dicatat 082-237-453525. Tempat teman-teman daftar di WeTalk 2021 ya rekan-rekan ya. Terakhir, menikmati proses bisa membantu kita lebih menghargai hasil kerja keras kita. Tidak ada yang instan, menjadi seorang public speaker pun tidak instan. Jam terbang 10.000, tapi kata Kak Adi, cara instannya adalah meet with the expert. Belajar dari mentor. Jadi mari kita bersama-sama menikmati proses bersama. 5 tahun lagi, Anda seperti apa tergantung dari buku apa yang Anda baca dan juga siapa yang ada di sekitar Anda. Mudah-mudahan lingkungan ini bersama rekan-rekan di satu webinar ini adalah lingkungan yang tepat, networking yang tepat dan positif untuk kita sama-sama pertahankan prestasi dan kejar mimpi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Widya. Oke, terima kasih Kak Vera. Lengkap juga ya, tadi udah disampaikan juga. Kita Public Speaking Bali ada beberapa program, jadi boleh teman-teman kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan langsung menghubungi adminnya ya di nomor berikut. Jadi nanti teman-teman ini bakal dikirim seperti yang disampaikan Kak Vera tadi, sekaligus bersama e-sertifikat. Tapi sebentar lagi ya presensinya kita akan kirimkan. Nah, kita akan jawab dulu nih pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk, tapi kita mohon maaf nggak bisa baca semua ya, karena waktunya juga terbatas, sudah jam 12 lebih, minta waktunya sebentar lagi teman-teman. Dan ini pertanyaannya dia mau tujukan ke Kak Putri Cahaya nih. Jadi Kak Putri, ada yang bertanya dari Kak Daniel Sofian. Ingin bertanya, bagaimana sih kita menyusun materi public speaking yang baik, dan kalau misalnya kita ada di sesi Q&A nih, kita nggak tahu jawabannya itu gimana kita caranya untuk bersikap. Boleh Kak Putri, silahkan. Oke, baik. Terima kasih ya, Widya. Dan juga terima kasih untuk penanya. Tadi atas nama siapa, Wid? Daniel? Daniel Sofian. Daniel, oke, thank you ya Daniel. Halo, untuk teman-teman semua yang masih join, thank you banget, masih setia sama kita sampai di akhir acara ini. Oke, untuk menanggapi pertanyaan yang pertama, itu menyusun materi public speaking. Oke, yang paling penting untuk kita ketahui adalah ketika public speakingnya apa dulu nih, apakah kita mau presentasi, atau kita mau jadi MC, atau apa. Jadi, sebenarnya intinya public speaking atau komunikasi, teman-teman, komunikasi adalah konteks. Jadi tergantung dari acaranya apa, dengan siapa, dan seperti apa. Ketika kita sudah tahu kita berada di konteks yang seperti apa, akan sangat mudah untuk kita menyusun materi. Misalnya, kalau kita berbicara public speaking dalam konteks MC, ada yang namanya rehearsal, ada yang gladi, ada yang meeting. Itulah pentingnya kita untuk berkoordinasi bersama dengan klien. Maunya apa kliennya? Fokusnya seperti apa yang mereka harapkan dari kita. Misalnya, Mbak Putri, ini acaranya formal banget ya, Mbak Putri nggak perlu improve. Oke, baik, saya tidak perlu improve, tapi Mbak Putri pelajari materi ini. Nah, saya akan buat, biasanya mereka ada beberapa yang menyiapkan cue card, ada juga yang kita harus siapkan sendiri. Nah, biasanya saya akan siapkan sendiri, apa yang menurut saya penting, saya buat berdasarkan rundown yang dikirimkan ke saya, dan seperti apa, atau press release yang disiapkan ke saya, dan kemudian penting adalah kita juga melakukan research secara pribadi. Misalnya,
Mbak Putri MC acara launching kolaborasi antara hotel A dan hotel B gitu misalnya. Oh, berarti saya harus research dong. Hotel A ini apa? Hotel B ini apa? Saya akan cari di internet, oh begini, begini, begini. Jadinya saya akan tahu nih secara garis besar hotel A ini begini, hotel B ini begini. Saya kan juga akan tanya, latar belakang acara ini apa sih? Ini akan menjadi bahan untuk saya pribadi, untuk akhirnya memaparkan materi. Seperti itu ya. Presentasi juga gitu, kita pelajari TOR-nya kan, term of reference-nya seperti apa, nanti kita buat materi berdasarkan itu. Kemudian pertanyaan kedua Widya itu tentang bagaimana caranya menjawab pertanyaan yang kita tidak tahu ya pada saat presentasi ya Widya. Nah, tipsnya adalah ini pada yang masih mahasiswa jangan mengelabui dosen ya untuk ini ya. Oke, jadi tipsnya adalah yang pertama kita bisa menanyakan kembali, misalnya ada penanya menanyakan ke saya tentang apa gitu. Saya akan menanyakan kembali pertanyaan tersebut. Sebenarnya tujuannya bagus. Yang pertama tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi. Apakah maksud yang dia maksud itu sama dengan maksud yang saya akan jawab pertanyaannya. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi. Percuma kan kita udah jawab panjang-panjang, tapi ternyata penanya bilang, maaf Mbak, maksud saya bukan itu. Waduh, zong ya. Udah jawab panjang-panjang. Itu tujuannya kita menanyakan kembali, oh pertanyaannya ini ya, kayak tadi saya. Kan saya tanya lagi, wait pertanyaannya ini ya. Itu untuk memastikan bahwa maksud penanya dan maksud saya itu sama. Dan juga sebagai alternatif, kita mencari waktu untuk berpikir. Berpikir apa ya jawabannya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengajak audiens untuk berpartisipasi. Ya, oke, si Ayu nanya ini, coba, oh pertanyaannya bagus sekali ya, kita bisa bilang kayak gitu. Pertanyaan bagus ya, mungkin dari partisipan yang lain, peserta yang lain, ada tanggapan nggak kira-kira dengan pertanyaan tersebut? Mungkin ada yang punya opini, silahkan. Atau ada punya pendapat lain, silahkan. Nah, boleh. Sambil nunggu, kita sambil berpikir. Bagusnya adalah ketika partisipan ini bisa menjawab. Ada banyak nih opini, bla bla bla, si A, si B, si C. Oke, baiklah. Kita akan merangkum jawaban-jawaban dari para peserta yang sudah memberikan tanggapan dengan kita tambahkan materi yang sudah kita pahami. Ya, sejelek-jeleknya kita sebagai seorang speaker di presentasi, masa sih kita nggak bisa sama sekali menjawab pertanyaan, apalagi kalau pertanyaannya memang relevan dengan presentasi yang kita sampaikan. Ya kan, Wid? Pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Kemudian yang ketiga adalah kita tanya balik sama si penanya. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kita akan dengarkan jawaban mereka bla bla bla, kita tambahkan dengan opini kita berdasarkan materi yang kita miliki. Keempat, ternyata pertanyaannya nyeleneh, aneh-aneh, tidak sesuai dengan konteks. Kita boleh berhak untuk tidak menjawab ketika memang pertanyaan itu tidak relevan dengan materi yang kita sampaikan. Misalnya saya berbicara tentang komunikasi, tapi saya tiba-tiba ditanyakan tentang apa? Permasalahan ekonomi, inflasi. Maaf, itu di luar wewenang saya, atau saya rasanya kurang proper untuk menjawab pertanyaan ini karena ada ahlinya, seperti itu. Jadi kita bisa mengarahkan seperti itu kalau memang terburuknya ada pertanyaan yang tidak relevan dengan materi yang kita sampaikan. Kurang lebih seperti itu, Widya. Oke, sudah singkat, padat, dan jelas ya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, bertanya, dan ikut sampai di titik ini. Walaupun kita agak over ya, jadi nggak apa-apa. Setelah ini kita akan ada, sesuai janji di awal, kita akan ada bagi-bagi hadiah dengan games Kahoot, teman-teman. Jadi di grup kita kan udah share ya untuk peraturan Kahoot-nya, nanti bisa menggunakan nama asli ya teman-teman ya. Nanti akan diberikan kode oleh admin, kodenya udah ada di chat, boleh dipersiapkan Kahoot-nya, boleh semuanya akses di kahoot.it ya. Nanti linknya boleh mungkin admin dikirimkan ke link chat Zoom. Jadi nanti akan ada 3 orang beruntung yang bisa mendapatkan hadiah spesial dari Public Speaking Bali. Dan teman-teman mau informasi juga nih, tadi kan udah disampaikan ada kelas PSB online dari Public Speaking Bali, ini baru banget, dan akan berlangsung di tanggal 21 Agustus. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan daftar sekarang juga, karena promonya ini berlaku hanya hari ini dan besok saja, teman-teman. Hari Senin harganya sudah naik dan normal kembali. Harga normalnya berapa, nanti kita akan infokan di hari Senin itu. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan lewatkan kesempatan. Kapan lagi kan bisa langsung dimentori oleh 6 fasilitator di Public Speaking Bali yang keren-keren banget. Siap. Oke, Kahoot-nya sudah ready? Siap, teman-teman. Boleh dong
Oh ya, Wida juga mau info ini teman-teman, karena kan di akhir acara kita mau bagi-bagi hadiah. Jangan lupa story kontesnya ya. Buruan sekarang juga screenshot, record, dan upload di Instagram Story. Nanti kita akan pilih 2 pemenang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah spesial. Jadi total ada 5 orang. Dan nggak lupa juga karena rangkaian ini juga merupakan rangkaian dari second anniversary. Kemarin kami Public Speaking Bali baru saja ulang tahun anniversary yang kedua di tanggal 21 Juli 2021, teman-teman. Jadi rangkaian ini juga semakin melebarkan sayap dari Public Speaking Bali ya. Semoga teman-teman juga yang tertarik boleh langsung bergabung bersama kami dan menghubungi kontak person yang sudah dicantumkan tersebut. Oke, bagaimana Kahootnya? Oke, sudah di-share screen. Siap-siap teman-teman. Jadi di sini akan ada 10 pertanyaan ya. Baik, selamat ulang tahun Public Speaking Bali. Semoga semakin jaya. Terima kasih, teman-teman. Dan nanti juga kita akan ada umumkan. Jadi kemarin PSB Community sudah kami berikan giveaway dengan mengupload Twibbon dan juga memberikan harapan di caption. Nanti kita akan pilih 1 pemenang nih yang berhak mendapatkan hadiah juga. Nanti kita akan umumkan setelah webinar ini berakhir ya. Oke, wow, sudah rame. Ada Dian Nur Aziza, ada Intania SBY Surabaya ya, Niko Mang Dewi. Oke, siap. Kita masih tunggu ya. Total partisipan ada 133. Kita tunggu, teman-teman. Ayo semuanya kita join Kahoot. Dan ini pertanyaannya pasti berkaitan sama yang tadi kita sampaikan ya. Siap. Oke. Kita tunggu sampai 60 ya. Atau 50 cukup? Siap, silakan. Masuk teman-teman di kahoot.it. Join Kahoot di mana? Boleh dibantu admin PSB untuk dikirimkan HTTPS-nya kahoot.it. See your nickname on screen. Ya, kalau yang pakai HP nggak apa-apa ya. Itu berarti masih loading karena kita masih menunggu peserta-peserta lain untuk join. Nanti akan muncul pertanyaannya dan juga jawabannya, nanti bisa dipilih. Dan yang tercepat, yang paling tepat, itu yang akan menjadi juara 1, 2, 3-nya. Oke, Gempin 48409. Itu ya, linknya sudah ada di kolom chat, teman-teman. Jadi buruan, masuk sekarang juga. Siap. Oh ya, jangan lupa untuk screenshot ya kegiatan berlangsung, karena nanti di link presensi setelah Kahoot kita akan kirimkan via chat Zoom. Nanti itu dicantumkan juga, screenshot kegiatan berlangsung. Untuk syarat mendapatkan sertifikat dan juga kita akan kirimkan materi dan promo yang berlaku hari ini sampai besok saja ya. Senin harganya sudah berbeda. Jadi pikir sekarang juga, masih ada waktu sekarang atau besok, langsung daftar kalau misalnya tertarik untuk ikut PSB online dari Public Speaking Bali. Oke, sudah 65, 66, masih ada yang mau join lagi atau tidak? Sudah ada, Nurul Mufida, Prem, Putri Indah. Oke, masih adakah yang mau join? Kita tunggu 1 menit lagi ya. Yes, teman-teman, seru banget hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa kita adakan kembali ya. Dan teman-teman juga bisa berpartisipasi, pasti ya. Siap. Oke, 72 partisipan. Siap. Kita mulai saja ya, teman-teman ya. Agar nanti 12:30 kita sudah bisa selesai WeTalk 2021. Ready? Hitungan ketiga, 3, 2, 1. Kita mulai. Kahoot Games WeTalk 2021. 3, 2, 1. Silahkan dijawab teman-teman, ada 10 pertanyaan. Tips meningkatkan public speaking ada KLMN, adalah kecuali. Boleh, yang paling cepat, yang paling tepat itu yang akan mendapatkan hadiahnya. Waduh. Ini ada nih tadi di PowerPoint-nya nih. Apakah komunitas, mentor, network, atau lomba yang bukan merupakan tips meningkatkan public speaking, KLMN. Sudah 72? Oke, wah masih banyak yang keliru ya. Yang benar itu adalah lomba, itu tidak termasuk karena L-nya adalah latihan. Langsung kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang bukan termasuk seorang public speaker. Siapa kira-kira? Apakah Coki Sitohang? Apakah Najwa Shihab?
Jackie Chan, Melanie Ricardo. Oke. Sudah mulai banyak yang menjawab. Kita lihat jawabannya. Jackie Chan, waduh, masih ada yang keliru ya. Jadi Jackie Chan bukan seorang public speaker. Ini lebih ke aktor seperti itu ya. Imelda Prisil, peringkat pertama. Apakah akan ada yang menyusul? Teman-teman, kita akan tahu bersama. Pertanyaan selanjutnya, non-verbal lebih penting dari verbal. Verbal, benar atau salah? Jadi tadi udah disampaikan ya, ada verbal, vokal, visual, dan non-verbal ini masuk ke visualnya seperti itu. Visual dan vokalnya. Oke, benar ya, non-verbal itu lebih penting dari verbal ternyata. Ada 27 yang benar, next. Rangga Sakti, peringkat kedua si Bang Suantara, ayo. Kira-kira bisa menyusul lagi atau tidak nih? Untuk menjadi ahli dibutuhkan 1000 jam terbang. Benar atau salah? Oke, kira-kira benar atau salah ya? 1000 jam terbang. Jawabannya salah ya teman-teman ya. Minimal adalah 10.000 jam terbang. Ini masih ada yang keliru juga, tapi nggak apa-apa. Selena, wow, Selena gemes. Peringkat pertama. Next, soal kelima. Mungkin ini kita persingkat ya, 10 detik aja ya. Kita langsung skip di hitungan ke-10. Oke, skip. Kita lihat jawabannya, profesi yang membutuhkan skill public speaking. Semua benar ya, benar banget ya teman-teman ya. Public speaking ini diperlukan di semua bidang. Selena masih menempati peringkat pertama nih. Pertanyaan ke-6, 10 detik ya. Komunikasi termasuk dalam hard skill. Hard skill, benar atau salah? Oke, skip. Salah, yes, benar banget ya, karena komunikasi itu termasuk dalam soft skill yang harus kita kuasai, seperti itu. Waduh, Selena, peringkat kedua, Fatma Batiari, wah semakin seru nih. Tema WeTalk 2021, PPKM. Kepanjangan dari apa ya? Tadi sesi 1 kita kan sudah dengan topik PP-nya ya, sesi kedua dengan KM-nya. Oke, skip. Benar ya, pertahankan prestasi, kejar mimpimu. Next, kita masih ada lagi berapa pertanyaan ini ya. Kita lihat dulu. Fatma Batiari, wah menyusul Selena ya. Selena jangan mau kalah. Teman-teman yang lain juga harus bisa lebih cepat lagi, lebih tepat lagi. Ini, siapa saja nama-nama fasilitator public speaking Bali? Kecuali. Oke, skip. Yes, Putra tidak termasuk ya. Putra itu salah satu tim dari Public Speaking Bali. Jadi ada Kak Vera, Kak Riko, ada Kak Putri, Kak Agia, dan lain sebagainya. Kak Fatma Batiari, masih memimpin, disusul Dian Wahyuni. Next, 2 pertanyaan terakhir. Tadi udah dia sebutkan nih, Public Speaking Bali baru aja ulang tahun yang kedua. Tanggal berapa ya? Ayo coba dipilih. Siap. Yes. Wah, banyak yang benar ya. 21 Juli 2019. Benar sekali. Next. Pertanyaan terakhir. Agung Ayu Mirah. Waduh, Cynthia Chandra. Siap. Yang lain masih ada kesempatan. Ini double point ya, teman-teman ya. Jadi bisa langsung naik ke peringkat pertama nih. Tagline dari Public Speaking Bali. Pasti tahu dong. Tadi udah kita suarakan. Bersama-sama Fasil, nanti kita suarakan kembali di akhir acara. Oke, nanti para pemenang boleh silakan untuk men-screenshot podium juara ya. Kita lihat teman-teman, siapakah yang menang? Jeng. Wah, selamat. Silakan di-screenshot. Untuk yang pertama Agung Ayu Mirah, yang kedua Cynthia Chandra, dan Loh Ana Widya. Nanti bisa langsung menghubungi admin ya, atau DM di Instagramnya Public Speaking Bali untuk klaim hadiahnya. Terima kasih, jangan lupa di screenshot. Siap,
Selanjutnya silakan untuk admin bisa mengirimkan link absensi. Jadi teman-teman silakan dipastikan ya nama dan juga emailnya sudah sesuai. Ini Kahootnya kita cukupkan, boleh di close screen. Ya, waduh, nggak kerasa nih udah 2 jam lebih kita bareng-bareng ya untuk sharing-sharing terkait dengan public speaking dengan mentor-mentor yang kece-kece abis. Yes, itu dia. Link WeTalk absensinya. Pastikan nama dan email sudah sesuai. Jadi nanti kalau misalnya ada kesalahan nama atau email, ini bukan tanggung jawab panitia ya, karena harus dipastikan sudah benar nama dan juga email ya. Mentor-mentornya keren, waduh, siap. Biar lebih intens lagi, ayo join Public Speaking Bali. Nanti bisa lebih intens lagi sama mentor-mentor yang kece-kece ini. Siap, sambil teman-teman mengisi link, kita masih menunggu ya teman-teman untuk bisa akses linknya. Kemudian kita foto bersama dulu teman-teman, supaya kita bisa mendokumentasikan, biar ada kenang-kenangan nih sama teman-teman semuanya yang sudah excited nanya-nanya, udah on cam, sudah excited juga dari awal sampai akhir, udah stay di WeTalk 2021. Silakan open cam semuanya, kita akan foto bersama. Boleh tacap-tacap dulu ya. Kakak-kakak mentor juga boleh kalau mau sisiran dulu. Oke, siap. Sudah semua? Oke, kita foto bareng ya. Siap. 3 pose. Pose pertama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekarang pose kedua. Berubah dong, harus berubah dong. 1, 2, 3. Oke. Oh ya, next slide. Berapa slide ada? 6 slide ya. Oke, siap. Pose ketiga. Boleh ambil posisinya. 1, 2, 3. Lagi? Lagi, Tah? Oke, lagi sekali. Siap. Kita boleh tangannya mengepal ya. Speak up with confidence. Oke. 1, 2, 3. Siap. Slide selanjutnya. Tetap stay dulu. Oke, aman ya? Siap. Terakhir, boleh semuanya open mic. Kita kumandangkan jargon dari Public Speaking Bali. Masih ingat pasti ya? Speak up with confidence. Boleh silakan open mic teman-teman. Waduh, sudah ramai ya. Pastinya semoga bermanfaat ya teman-teman ya WeTalk 2021. Nanti kalau misalnya ada saran atau masukan boleh dicantumkan di link presensi itu ya, yang sudah lengkap di situ. Ini ada yang komen dari Nurul Mufida Tumorah, bapaknya lucu pas pose tadi. Bapak siapa ini? Oke, sudah semua ya open mic ya. Kita teriakan bersama-sama Bapak dari saya. Oke, kita mulai. Public Speaking Bali. Speak up with confidence. Sekali lagi. Kita ulang. Yang mau rekam juga boleh ya. Oke. Public Speaking Bali. Speak up with confidence. Oke, jangan lupa ya untuk ngisi link presensinya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Jangan lupa juga untuk story kontes ya. Mau ingatkan media. Yes, benar banget. Kontesnya jadi pengumumannya nanti kita umumkan jam 10 pagi besok, tepatnya jam 10 pagi. Jadi silakan yang tadi sudah screenshot, di-upload di media sosial, tag Public Speaking Bali, karena kita punya 5 voucher kelas spesial untuk teman-teman yang beruntung kita pilih sebagai story contest. Dan Kahoot juga nanti dapat hadiah spesial dari Public Speaking Bali, silakan hubungi admin. Jadi masih ada waktu sampai besok pagi untuk upload di story.
Dan kita akan umumkan pemenang 5 story contest terpilih untuk mendapatkan special voucher untuk belajar online bersama fasil-fasil luar biasa dari Public Speaking. Thank you semuanya yang udah bergabung. Terima kasih ya Sehat teman-teman selalu. ya untuk seluruh peserta WeTalk 2021. Stay safe semuanya. Dia ada pantun nih sebelum teman-teman live. tadi buat pantun sedikit. Tak lupa saya mencatat di mana tempat untuk membeli tali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam hormat dari Public Speaking Bali. Sampai jumpa. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. See you guys. See you. Terima kasih kakak. Bye, sehat selalu. Thank you semuanya, jaga kesehatan. Thank you semuanya. Lalu. Udah kan? Jadi